Hati kami terbuka untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan diri-Mu siang hari ini. Buat kami kenal Engkau, buat kami berjumpa dengan Engkau siang hari ini. Buat kami mengalami satu perjumpaan yang akan mengubah hidup kami selamanya Tuhan. Siang hari ini kami buka diri kami untuk Engkau melayani hidup kami. Untuk Kau masukkan dalam hidup kami hal-hal yang akan tolong kami untuk jadi orang-orang yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika kita sedang menyembah Tuhan tadi, Tuhan tunjukkan ini buat saya. Ada orang-orang yang datang, ada orang yang datang ke tempat ini. You have reached the end of your life. Kamu udah sampai di akhir dari hidup kamu. Kamu ngerasa begini, kamu gak tahu lagi harus buat apa. Kamu gak tahu lagi kamu harus kemana. Kamu gak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan sesudah ini. Tuhan mau kamu tahu hari ini Tuhan masih punya harapan buat kamu. Bahwa fakta kamu ada di sini belum selesai dengan hidup kamu. Tuhan bilang belum selesai kecuali aku yang bilang selesai. Tuhan berkata aku punya rencana buat hidup kamu. Terima harapan yang baru siang hari ini. Ada orang-orang yang lain di tempat ini datang, kamu bilang begini Tuhan. Tolong bicara sama saya siang hari ini. Aku mau tahu apa rencanamu buat hidupku hari ini. Tuhan berkata kamu datang ke tempat yang tepat karena siang hari ini pertanyaanmu aku jawab, kata Tuhan. Aku akan lepaskan, singkapkan, nyatakan buat hidup kamu. Hal-hal yang kamu harus masuk ke dalamnya dan kerjakan di dalam dan melalui hidup kamu. Ada beberapa orang lagi di tempat ini yang datang ke tempat ini dengan ngerasa begini. Tuhan aku begitu kecil, aku begitu gak penting, aku begitu gak berarti. Kalau aku sekedar bersembunyi di sini dan gak ada orang yang tahu, semua yang aku bawa, semua beban hidupku, semua perjalanan hidupku, sepertinya aku gak ada di permukaan, gak ada orang yang memperhatikan hidup aku. Dan Tuhan mau bilang sama kamu siang hari ini, aku memperhatikan kamu, aku lihat kamu apa adanya, aku tahu apa yang kamu lakukan, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, dan aku punya rencana buat hidupmu, kata Tuhan. Aku akan panggil engkau keluar, untuk engkau aku jadikan besar, dan mempertontonkan kemuliaanku di depan semua orang, kata Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini kata Tuhan, tangkap dariku, terima dariku, pesannya akan mengubah hidupmu, karena hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan muncul di permukaan dan engkau akan mempertontonkan kemuliaanku, kata Tuhan. Tuhan siang hari ini sekali lagi kami berdoa, Tuhan berbicara buat kami, nyatakan isi hatimu. Tuhan aku berdoa untuk jemaat di tempat ini, buat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami kenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan wahyu yang akan buat mata hati kami jadi terang, jadi terbuka, jadi bisa melihat pengharapan apa yang selama ini tersembunyi, pengharapan apa yang selama ini tersimpan, pengharapan apa yang selama ini terkubur, pengharapan apa yang selama ini terpendam di dalam panggilan yang Tuhan punya dalam hidup setiap kami. Buat panggilan itu keluar, buat kami ngelihat hidup kami, diri kami, potensi yang ada di dalam kami, sebagaimana Engkau melihatnya, dan biar itu keluar, dan biar hidup yang kami hidupi jadi hidup yang punya dampak buat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa siang hari ini, berbicara buat kami Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama bilang amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, selamat siang semua. Shalomnya kok masih lemas. Shalom siang semua. Siang hari ini saya percaya ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Ada pesan, nggak panjang, nggak juga kompleks, sederhana sekali. Tapi saya percaya pesan ini akan mengubah hidup kita semua. Amin. Siang hari ini tema yang saya mau sampaikan, saya mau bicara tentang ini, created for success. Saya nggak tahu waktu minggu lalu diumumkan, ada saudara perhatikan atau enggak. Tapi itu yang saya mau bicara tentangnya siang hari ini. Created for success. Diciptakan untuk keberhasilan. Boleh saya tanya berapa banyak saudara di sini yang mau hidupmu berhasil? Boleh angkat tangan? Dan saya punya berita baik. Bukan cuma kamu yang mau hidupmu berhasil, tapi Tuhan mau kamu berhasil. Tuhan bilang ini dalam firman-Nya, Tuhan mau kamu jadi kepala dan bukan ekor, ada di atas, above and not beneath, ada di atas dan bukan di bawah, naik terus dan gak pernah turun. Dengan kata lain, Tuhan mau hidup setiap kita berhasil. Makanya saya mau bicara tentang ini siang hari ini, diciptakan untuk keberhasilan. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, gak ada satupun, setitik pun dalam pikiran Tuhan, Tuhan rancangkan ada satupun di antara kita yang gagal. Tuhan gak pernah rancang satu orang bilang, yang ini berhasil. Yang ini gak yakin, yang ini gagal. Gak ada di dalam pikiran Tuhan,
Tuhan menciptakan kita untuk kegagalan. Dan siang hari ini kita mau mengerti konsep ini, prinsip ini, tentang gimana sebenarnya Tuhan mau kita berhasil, sehingga ini goalnya. Hidup setiap kita bisa mencapai keberhasilan tersebut yang Tuhan mau untuk kita capai. Amin. Untuk saya mulai, sampaikan, ajarkan apa yang saya mau ajarkan siang hari ini. Saya mau mulai dengan satu eksperimen yang menarik. Dan untuk eksperimen ini saya mau kontribusi dari kalian. Jadi artinya kalian respon. Sekali lagi saya mau tanya, pertanyaan pertama. Berapa banyak di antara kalian di sini yang mau hidupmu berhasil? Boleh angkat tangan, nih yang serius, kamu mau berhasil? Semua ya? Nggak ada yang mau gagal, benar? Kadang-kadang saya bahkan bercanda, kalau saya khotbah di tempat lain yang di depannya ada tukang sapu, ada tukang benerin tanaman dan segala macam sambil lewat, mereka bahkan dengar juga yang sama. Siapa yang mau berhasil? Bisa-bisa mereka juga angkat tangan. Kenapa? Karena bukan cuma orang Kristen mau berhasil, semua orang di dunia mau berhasil. Benar ya? Ini kita sepakat. Semua kita mau berhasil. Setuju? Setuju. Pertanyaan kedua, ini saya mau tanya. Menurut kalian, apa sih artinya berhasil? What is the meaning of success? Apa sih artinya berhasil? Ini eksperimen yang pertama yang saya mau tunjukkan sama kalian. Apa sih artinya berhasil? Dan eksperimen saya berhasil. Apa itu? Lihat, semua orang mau berhasil, tapi ketika ditanya, apa sih artinya berhasil? Ini responnya kebanyakan waktu. Kebanyakan orang nggak bisa mendefinisikan apa itu berhasil. Mereka nggak tahu berhasil itu artinya apa. Coba, kalau dibuat persamaan matematikanya, bunyinya kurang lebih begini. Semua orang sama dengan berhasil. Artinya gini, semua orang mau berhasil. Tapi berhasil sama dengan tanda tanya. Orang nggak tahu berhasil itu apa. Kalau dijadikan satu, bunyinya begini. Semua orang sama dengan tanda tanya. Semua orang nggak tahu apa yang mereka mau. Itu yang pertama yang saya mau tunjukkan. Menarik, semua orang mau berhasil, tapi ternyata kita nggak bisa kasih definisi tentang apa itu berhasil. Dengan kata lain, kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita mau capai. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita mau tuju. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang harus kita kejar. Mau sih berhasil, tapi kita nggak tahu berhasil itu apa. Itu yang pertama eksperimennya. Yang kedua, coba. Please jujur deh. Menurut definisi kalian, jadi yang kalian tahu, sebut aja. Masa sih benar-benar kalian nggak punya gambaran berhasil itu apa? Saya mau tanya lagi pertanyaan yang sama. Menurut kamu, apa sih artinya berhasil? Coba, pakai definisi kamu. Jangan cari definisi yang rohani, yang tinggi, yang aman. No. Yang umum-umum aja. Yang orang lazim berpikir berhasil tuh itu. Kira-kira apa sih berhasil? Ada yang mau jawab? Halo? Apa? Apa Bu? Naik pangkat, oh bagus, serius. Promosi itu berhasil, benar ya Bu ya? Punya jabatan yang tinggi itu berhasil. Wah lihat tuh, itu orang berhasil. Tahu dari mana? Pangkatnya tinggi. Ada lagi yang lain? Berhasil itu apa sih? Halo? Berhasil itu apa kira-kira? Yes? Sukacita, boleh. Rada abstrak sih, maksudnya nggak bisa diukur. Tapi ya bolehlah, kita punya hidup yang bahagia, hidup yang senang, itu berhasil, oke? Yang lain? Ini rohani semua nih di sini nih, serius. Ada yang mau punya banyak duit di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada saya doain. Ada yang mau punya banyak duit? Tuh ada yang bilang tadi, kaya. Orang banyak mengasosiasikan keberhasilan dengan kekayaan. Orang yang berhasil itu orang yang kaya, banyak duit. Ada yang setuju? Halo? Ya, yang jujur ini setuju. yang nggak angkat tangan juga dalam hati setuju sih. Tapi ya benar. Orang mengasosiasikan keberhasilan dengan kekayaan. Ada lagi yang lain? Biar cepet deh. Saya kasih beberapa jawaban umum yang orang kasih. Ketika ditanya apa sih keberhasilan? Yang paling umum, kaya. Yang lainnya lagi, punya jabatan yang tinggi. Yang lainnya lagi, jadi orang terkenal. Yang lainnya lagi, punya pengaruh sama banyak orang. Yang lainnya lagi, punya kekuasaan. Yang lainnya lagi, punya banyak istri. Oh iya, ada orang bilang punya banyak istri itu berhasil. Itu memamerkan kekayaan, kehebatan. Istri gue banyak. Itu definisi-definisi umum tentang apa keberhasilan. Tadi dari sini aja minimal, saya dapat beberapa jawaban. Dan ini eksperimen saya yang kedua, yang juga sama menariknya. Tadi yang pertama apa? Semua orang mau berhasil, tapi ternyata kebanyakan orang nggak ngerti berhasil itu apa. Nggak bisa jawab apa itu berhasil. Berhasil itu tanda tanyanya. Tapi ini eksperimen yang kedua.
Yang kedua gini, ketika kita di-push bahkan untuk definisikan apa sih berhasil, kita muncul dengan berbagai jawaban yang berbeda. Benar? Ini eksperimen yang kedua. Bukan cuma orang kebanyakan nggak tahu berhasil itu apa, tapi kedua, kebanyakan orang punya definisi yang berbeda-beda tentang keberhasilan. Dan dikarenakan oleh hal itu, kita punya masalah. Kenapa? Karena definisi berhasil satu orang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Saya tunjukin masalahnya. Kalau saya punya anak, oke, ini contoh. Saya punya pabrik furniture besar. Itu saya punya. Saya punya anak yang bertumbuh besar di lingkungan yang gimana di gini, dia nonton film, dia nonton TV, dia lihat artis-artis terkenal, artis-artis top. Dia bilang dalam hatinya, dia pengen jadi artis. Oke? Kemudian suatu hari saya panggil anak saya, "Nak, sini. Papa mau ngomong sama kamu." "Oh iya, ada apa, Pak?" Kemudian saya bilang sama anak saya, "Nak, Papa mau kamu berhasil." Kata apa yang saya pakai? Berhasil. Di dalam pikiran saya sebagai bapaknya, berhasil sama dengan kamu minimal harus punya pabrik kayak Papa, bahkan lebih besar dari itu. Benar? Karena itu cara saya mendefinisikan keberhasilan. Berhasil sama dengan punya pabrik yang sebesar saya, bahkan lebih besar lagi. Ketika kata berhasil yang sama sampai di telinga dia, anak saya bilang gini, "Sama Pi, saya juga mau berhasil." Tapi berhasil yang ada di pikiran dia, saya pengen jadi artis top, artis terkenal yang dikagumi banyak orang. Problem nggak? Problem. Ketika anak saya bertumbuh besar, dia mulai melenceng ke dunia artis. Saya bilang, "Nah, katanya kamu mau berhasil. Kenapa kamu malah main di situ? Kenapa kamu malah pengen jadi artis?" Anak saya bilang, "Iya Pak, saya kan mau berhasil. Makanya saya ada di sini." Problem nggak? Problem. Ini eksperimen yang kedua yang saya temukan juga menarik. Ternyata setiap orang memiliki definisi keberhasilan yang berbeda-beda. Kalau gitu pertanyaan mendasarnya yang saya mau tanya buat kita semua hari ini adalah ini. Kalau gitu sebenarnya apa sih artinya berhasil? Apa sih artinya berhasil? Karena kalau kita nggak punya definisi yang benar tentang keberhasilan, maka yang terjadi salah satu dari dua hal tadi. Yang pertama, kita nggak tahu apa yang kita kejar. Pengen berhasil, tapi nggak tahu apa yang kita kejar. Atau yang kedua, kita mengejar keberhasilan dari definisi yang salah tentang keberhasilan. Pertanyaan fundamental ini harus kita jawab dulu. Kalau gitu apa sih artinya berhasil? Bro, boleh nggak bro? Itu kursi bisa dicopot nggak bro? Boleh nggak minta satu? Sip, thank you. Ini kursi normal. Kursi yang bukan sulap, bukan sihir, nggak ada yang aneh dari kursi ini dan saya nggak akan bikin kursi ini terbang, tenang saja. Ini kursi yang normal. Oke? Saya mau tanya sama kalian. Gini cara saya mendefinisikan keberhasilan. Lihat ini. Gimana kalau saya bilang sama kalian, kursi ini, kursi yang kalian lihat, bayangkan sama saya, kursi ini dibuat dari emas murni. Dari apa? Dari emas murni. Kita bilang apa? Wow. Bener ya? Emas murni. Semuanya emas murni 100%. Itu pertama. Kedua, gimana kalau saya bilang gini, bukan cuma dibuat pakai dari emas murni, kursi ini diletakkan di ruang pribadinya presiden, diposisikan di posisi yang terhormat. Kita bilang apa? Wow. Yang ketiga, bukan cuma terbuat dari emas murni ditaruh di ruangan pribadinya presiden. Yang ketiga, kursi ini dibuat oleh pembuat kursi paling baik di seluruh dunia. Kita bilang apa? Wow. Cuma satu problemnya. Coba lihat ini baik-baik. Kursi yang dibuat dari emas murni ini yang diposisikan di ruang pribadinya presiden yang dibuat oleh pembuat kursi yang terbaik di dunia, ini yang terjadi. Ketika saya berusaha duduk di kursi ini, tak patah kursi ini. Pertanyaan saya satu. Menurut kalian, kursi ini berhasil atau gagal? Gagal. Dibuat dari emas murni loh. Halo? Gagal atau berhasil? Diposisikan di ruang pribadi presiden loh. Kenapa gagal? Yes. Nggak bisa menjalankan fungsinya. Gimana kalau keberhasilan hidup kita nggak diukur berdasarkan gimana cara orang mendefinisikan keberhasilan. Berhasil itu banyak duit, berhasil itu punya posisi yang tinggi, berhasil itu jadi orang terkenal, berhasil itu punya pengaruh yang banyak. Gimana kalau keberhasilan kita nggak diukur berdasarkan gimana orang mendefinisikan keberhasilan? Karena kalau menurut kata orang, kursi ini berhasil. Kenapa? Lihat aja dibuatnya dari emas murni, men. Lihat aja diposisikan di posisi yang terhormat. Lihat aja yang bikinnya siapa. Ternyata yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kursi ini bukan definisi keberhasilan yang orang tempelkan terhadap kursi ini. Tapi yang mendefinisikan keberhasilan cuma satu. Apakah kursi ini menjalankan fungsi kenapa dia diciptakan atau tidak.
Dengan kata lain saya ngomong, hidup kita bisa punya banyak uang. Hidup kita bisa punya deposito dan tabungan bermiliar-miliar, boleh. Dengan kata lain saya bisa ngomong, kamu bisa jadi orang paling terkenal di Indonesia. Kamu bisa jadi artis paling top di Indonesia. Dengan kata lain saya bisa bilang ini, kalian bisa punya jabatan yang tinggi. Tapi lihat ini baik-baik. Kalau hidup yang kalian hidupi itu nggak menjalankan fungsi, nggak menjalankan alasan kenapa kamu diciptakan, maka semua pencapaian ini nggak menentukan keberhasilan hidup kita. Maksudnya apa? Alasan kita diciptakan. Maksudnya apa fungsi kita? Tahukah saudara, setiap kita diciptakan dengan tujuan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Keberhasilan hidup kita nggak diukur dari berapa banyak uang kita waktu kita mau mati. Nggak diukur berapa besar rumah kita dan mobil kita dan segala macam yang kita punya. Nggak diukur dari berapa tinggi posisi jabatan kita. Nggak diukur dari berapa terkenal hidup kita. Tapi diukur berdasarkan satu aja. Alasan kenapa Tuhan ciptakan kita, itu kita capai atau enggak. Itu kita penuhi atau enggak. Kursi ini diciptakan, ada alasannya. Diciptakan untuk dipakai, duduk. Mau dibikin dari apapun, mau diposisikan dimanapun, mau jadi terkenal gimana pun. Kalau di akhir dari semuanya, kursi ini nggak bisa didudukin, maka kursi ini gagal. Boleh saya ajak kita buka Alkitab kita sama-sama? Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. So success is not defined by people's definition of success, but success is defined by one thing, by purpose. You have to find your purpose, then your success will be measured by that purpose. Jadi keberhasilan kita nggak diukur dari definisi orang tentang keberhasilan, tapi diukur berdasarkan satu hal ini, yaitu tujuan. Apakah hidup kita memenuhi tujuan itu atau enggak, yang menentukan kita berhasil atau tidak. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ayat ini bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana? Di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang mana? Yang Tuhan telah tetapkan sebelum kita ada. Menurut ayat ini bilang gini, karena kita ini bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Diciptakan untuk, coba. Saya mau kalian nangkap analoginya. Karena kursi ini buatan saya. Gambarannya gitu. Karena kursi ini buatan saya. Diciptakan untuk, lihat ini. Every created being is created for a purpose. There is nothing on earth created without a purpose. Setiap makhluk, setiap benda yang diciptakan, selalu ada korelasinya begini. Diciptakan untuk. Nggak ada satupun benda, nggak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa memiliki tujuan. Halo? Nggak ada. Nggak ada dalam ceritanya Tuhan ciptakan seseorang, si Joko ini lahir. Si Joko lahir, Tuhan bilang, ya ampun keburu lahir, mau ngapain ya dia? Tuhan kelabakan dengan lahirnya Joko, nggak ada. Kalau Joko bisa sampai lahir, itu karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup dia. Alkitab bilang gini, karena kita ini buatan Allah, kata buatan Allah atau ciptaan Tuhan, bikinan Tuhan, selalu hubungannya dengan diciptakan untuk. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang diciptakan, pasti ada gunanya, ada untuknya. Karena kursi ini buatan saya, diciptakan, dibikin untuk dipakai duduk. The fact that we are created, fakta bahwa kita ini diciptakan, itu membuktikan bahwa Tuhan punya tujuan buat kita. Tuhan gak mungkin ciptakan kita kalau Tuhan gak punya tujuan buat hidup kita. Dengan kata lain, kalau kamu bisa sampai ada di bumi, itu membuktikan satu hal ini. Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Karena kalau Tuhan gak punya tujuan, kamu gak akan pernah ada di bumi ini. Kalian boleh bilang, semua yang kamu gak punya, semua miskinnya keluarga kamu, kelemahan diri kamu, semua yang kamu gak punya, saya cuma mau ngomong satu, fakta bahwa kamu ada di bumi, Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Tapi Bapak gak tahu saya lahir dari siapa, saya bahkan gak kenal orang tua saya. Kalau kamu bisa sampai ada di bumi, gimana pun perihal kelahiran kamu, kalau kamu bisa sampai ada di bumi, karena Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Karena kursi ini buatan saya, diciptakan untuk. Lihat ini baik-baik.
Berhasil atau gagalnya kursi ini ditentukan sama siapa? Sama saya yang menentukan tujuan saya ciptakan kursi ini. Dengan kata lain, berhasil atau gagalnya hidupmu nggak diukur berdasarkan definisi orang tentang berhasil atau gagalnya hidup kamu. Nggak diukur dari gimana orang tua kamu mendefinisikan keberhasilan kamu. Nggak diukur berdasarkan persepsi orang tentang keberhasilan. Pak, semua orang di Indonesia yang namanya berhasil itu kaya, Pak. Nggak peduli definisi orang tentang keberhasilan, yang mendefinisikan keberhasilan kamu cuma satu. Apakah kamu mencapai, apakah kamu memenuhi fungsi atau alasan kenapa pencipta kamu menciptakan hidup kamu. Your success is measured just by this one thing. By the purpose in which invested in you when you are created. Diukur berdasarkan tujuan yang dimasukkan di dalam hidup kamu ketika kamu diciptakan. Paulus bilang gini di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, bikinan Tuhan, diciptakan untuk, ada tujuan, ada alasan kenapa kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Lihat baik-baik, Alkitab bilang ini. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, good work, good deed. Diciptakan untuk apa? Pekerjaan baik. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk berdoa. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk menyembah. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk main gereja-gerejaan. Alkitab bilang kita diciptakan Tuhan karena ada suatu pekerjaan yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kamu bisa aktif di gereja, kamu bisa penuhi hidup kamu dengan doa, kamu bisa menyembah Tuhan siang malam, tapi kalau hidup kamu gak menghasilkan pekerjaan baik, maka hidup kamu lagi gak menjalankan fungsi yang Tuhan mau untuk kamu jalankan. Kekristenan kamu gak diukur keberhasilannya berdasarkan gimana kamu perform di depan semua orang di dalam sini. Tapi gimana kamu buat dampak di luar sana. Gimana lewat hidup kamu, kamu hasilkan pekerjaan baik. Kamu menghasilkan sesuatu. Di bagian lain Alkitab bilang ini. Hendaklah pekerjaan baikmu dilihat semua orang. Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. The only way people can glorify God is when you produce good work. Satu-satunya cara orang di luar sana bisa memuliakan Bapamu yang di surga ketika kamu menghasilkan pekerjaan baik. Tuhan punya tujuan buat hidup setiap kita. Dan tujuan hidup yang Tuhan punya buat kita, itu letaknya di dalam ini, dalam pekerjaan baik. Dengan kata lain, masing-masing kita harus menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan. Masing-masing kita harus menemukan pekerjaan baik apa yang hidup saya harus hasilkan dalam hidup saya. Pertanyaannya, kapan pekerjaan baik itu Tuhan tentukan untuk kita kerjakan dalam hidup kita? Alkitab bilang gini, kita diciptakan untuk diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, gini-gini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum ada satupun di antara kita yang lahir. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah menetapkan apa yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Halo? Pekerjaan baik yang harus kamu produksi dengan hidup kamu, nggak berasal dari ide bagus kamu tentang gimana mau menyenangkan Tuhan. Oh, aku mau menyenangkan Tuhan, lakukan ini ya, lakukan itu ah. Buat Tuhan kamu nggak qualified. Saya kasih contoh. Di rumah saya punya satu orang pembantu. Ya sekarang udah bukan satu, tapi ada satu pembantu ini yang setia, udah di rumah udah bertahun-tahun. Namanya Udin. Ini pembantu paling terkenal di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya kemana-mana keliling saya sebut namanya. Saya kasih ilustrasi. Saya punya pembantu namanya Udin. Gimana kalau suatu hari saya ini mau keluar rumah, saya mau pergi, saya panggil Udin. Din, sini Din. Din, nanti waktu saya pergi, kamu kerjain ini. Kamu tolong keluarkan semua sampah yang ada di tempat sampah. Kosongin tempat sampah yang ada di rumah. Jadi ambil sampahnya, keluarin keluar rumah. Jelas? Siap, dia bilang. Saya pergi. Sementara saya pergi, si Udin ini berpikir, ngapain ya ngosongin tempat sampah? Kemarin kayaknya waktu saya masuk kamar bos tuh berantakan. Baju di mana-mana, buku di mana-mana, debu udah tebal, kamarnya kotor banget. Dia punya ide yang keluar dari niat baik dia. Udah kosongin tempat sampah belakangan. Gue bersihin dulu kamarnya. Ini lebih penting. Ini lebih bagus ngerjain ini. Pasti bos lebih senang. Sementara saya pergi, dia bersihin kamar saya. Dia rapiin kamar saya. Dan hasilnya begini, kamar saya kamar yang bagus sekali, rapi sekali. Ini pekerjaan yang excellent, nomor 1, hebat banget. Saya nggak mungkin bisa lakukan lebih baik dari dia. Bagus sekali. Pertanyaan saya simple. Ketika saya pulang ke rumah,
Saya temukan sampah belum dikeluarin, tapi saya temukan di sisi lain, kamar saya bagus sekali, kamar saya rapi sekali. Pertanyaan saya, kira-kira saya akan senang sama si Udin, atau saya akan marah sama si Udin? Halo? Marah? Kamar saya bagus loh. Rapi, bersih sama sekali. Marah atau senang? Kenapa marah? Karena dia kerjain sesuatu yang saya nggak suruh, yang saya suruh malah dia nggak. Kok marah? Dia melakukan itu dari niat baik dia loh. Dari inisiatif loh. Inisiatif bagus kan? Saya kasih tahu. Because obedience is more powerful than initiative. Ketaatan jauh lebih dahsyat daripada inisiatif. Kita nggak menyenangkan Tuhan ketika kita punya inisiatif baik. Inisiatif kamu bagus, tapi yang lebih bagus dari itu, ketika kamu lakukan hidup kamu menurut yang Tuhan mau kamu hidupi. Kalau Tuhan minta kamu jadi A, kamu malah jadi B, berpikir bahwa dengan jadi B, kamu lagi lakukan kebaikan buat Tuhan. Tuhan bilang, kamu kok nggak lakukan yang aku suruh, yang aku nggak suruh, malah kamu lakukan. Nggak peduli seberapa baiknya pun kamu kerjakan ini, buat Tuhan kamu tetap gagal. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan dari inisiatif kita. Inisiatif seperti gini, udah deh, gini, saya kasih contoh yang lebih real lagi. Tuhan yang ciptakan kita, menciptakan kita untuk pekerjaan yang baik. Saya kasih contoh yang konkret nih. Ketika Tuhan ciptakan kamu, ada saudara yang diciptakan di sini, diciptakan Tuhan untuk mempenetrasi marketplace, dunia bisnis, dan merubah itu. Tuhan ciptakan kamu untuk itu. Ketika kamu jalanin hidup kekristenan kamu dengar konsep-konsep pelayanan. Melayani Tuhan, itu jadi asyir, itu jadi singer, itu jadi pendoa, itu jadi WL, itu jadi singer. Hal-hal yang ditawarkan di sini. Dan kemudian kamu ambil inisiatif gini. Kamu tinggalkan pekerjaan kamu di dunia marketplace, dan kemudian kamu jadi pendeta. Berpikir bahwa dengan jadi pendeta, kamu lagi menyenangkan Tuhan. Kamu lagi lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, dan kamu lagi berinisiatif untuk menyenangkan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan akan senang, atau Tuhan akan anggap kamu gagal? Halo, jangan berpikir kamu udah lakukan satu bentuk pelayanan di dalam sini, kamu udah aman. Karena kalau kamu gak diciptakan untuk itu, maka di mata Tuhan, kamu sekedar lagi berinisiatif baik, tapi salah sama sekali. Ada orang yang bisa tulus, tapi secara tulus salah tulusnya. Ukuran approval itu apa ya? Ukuran Tuhan anggap berhasil hidup kamu, bukan ditentukan dari niat kamu, bukan ditentukan dari inisiatif kamu, bukan ditentukan dari pekerjaannya itu sendiri, tapi dari tujuan yang Tuhan punya buat kamu. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, ini hukumnya nih. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan hidup kita. Temukan tujuan tersebut, temukan pekerjaan baik tersebut, yang Tuhan udah siapkan buat setiap kita, sebelum ada satupun di antara kita yang diciptakan. Pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan, itu nggak keluar sesudah kita lahir. Oh, kayaknya aku bisa lakukan ini, ya udah aku lakukan. Oh, kayaknya aku bisa lakukan itu, ya udah aku lakukan. Enggak. Pekerjaan baik itu udah ditetapkan, bukan dari talenta kita, bukan dari kemampuan kita, tapi dari sebelum kita lahir bahkan, Tuhan udah siapkan pekerjaan itu. Saya mau kita lihat satu ayat yang lain. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya nggak punya waktu yang terlalu banyak untuk terlalu panjang di situ. Tapi saya mau kasih lihat kita sama-sama gambaran yang lain. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, saya sebutnya gini, di sini adalah cuplikan gimana prosesnya, gimana bentuknya ketika Tuhan menciptakan kita dan gimana caranya Tuhan mengukur keberhasilan hidup kita. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat bilang begini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Siapa aku ini? Yeremia, konteksnya Tuhan ngomong sama Yeremia. Tuhan ngomong apa sama Yeremia? Ini ayat 5. Tuhan ngomong gini sama Yeremia. Yer, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Aku telah apa? Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, kapan Tuhan menetapkan Yeremia untuk jadi nabi buat bangsa-bangsa? Kapan? Sebelum si Yeremia lahir. Dengan kata lain, Yeremia nggak hidup dulu, kemudian dia, apa yang bisa aku lakukan ya? Kira-kira aku cocoknya jadi apa ya? Panggilan yang Tuhan punya.
Tujuan yang Tuhan punya buat dia sudah ada bahkan sebelum si Yeremia lahir. Ayat ini saya mau rephrase, mau pakai kata-kata sehari-hari supaya kita ngerti lebih baik. Yeremia 1 ayat 5 dalam bahasa sehari-hari bunyinya begini. Sebelum kamu ada di dalam kandungan ibu kamu, artinya gini, bahkan sebelum kamu dikandung sama ibu kamu, Tuhan bilang gini, aku telah mengenal kamu. Artinya mengenal itu begini, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Halo. Tuhan bilang ini, sebelum kamu ada dalam perut ibu kamu, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Dengan kata lain, keberhasilan hidup kita diukur dari gini, kita menemukan tujuan itu, mengikuti tujuan itu, menggenapi tujuan itu. Kalau hidup yang kita hidupi, nggak pernah cari tahu Tuhan, waktu Tuhan sebelum ciptakan aku, Tuhan ciptakan aku sebagai apa sih Tuhan? Maka kita nggak akan pernah mencapai keberhasilan itu. Karena keberhasilan kita nggak diukur berdasarkan definisi orang tentang keberhasilan. Nggak diukur berdasarkan inisiatif kita pengen jadi apa. Diukur berdasarkan satu hal aja. Kita jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi sebelum kita ini ada. Kemudian Tuhan ngomong gini sama Yeremia. Sebelum kamu keluar dari kandungan ibu kamu. Tadi dibilang aku udah kenal kamu, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Yang kedua dibilang gini, aku telah menguduskan kamu. Kata ini kata yang paling sukar dimengerti sama bahasa kita. Wah, pantesan Yeremia dahsyat. Kenapa? Belum lahir aja udah dibikin kudus. Terus kita mulai berpikir secara imajinatif. Pikiran-pikiran ini muncul, diapain ya kira-kira ya? Apa dikasih kemenyan gitu biar dia kudus? Apa dicuci pakai rinso merek apa di sorga gitu, dikudusin dulu baru dia lahir? Diapain sih dikudusin? Dalam bahasa Inggris, kata aku menguduskan kamu ini lebih pas. Dibilang gini, before you come out of your mother's womb, I have consecrate your life. Kata menguduskan, bukannya aku purify, bukannya aku sanctify, bukan. Tapi I have consecrate your life. Consecrate artinya gini, bahasa Indonesianya, konsekrasi. Nah kita sama-sama mikir, itu juga apa artinya? Kata konsekrasi artinya aku udah pisahin kamu. Dengan kata lain, Tuhan bilang gini, kata menguduskan tuh begini, Tuhan bilang sama Yeremia yang pertama, sebelum kamu ada dalam rahim ibu kamu, aku udah tahu loh, aku mau bikin kamu sebagai apa. Sebelum kamu keluar dari kandungan ibu kamu, aku tuh udah pisahin kamu. Pisahin kamu artinya gini, nggak ada orang lain yang punya tujuan hidup seperti yang kamu punya. Aku udah pisahin kamu. Percaya nggak kalian? Percaya nggak saudara? Setiap kita, Tuhan punya tujuan yang spesifik. Nggak ada orang lain di bumi ini yang punya tujuan seperti yang Tuhan punya buat hidup kamu. Nggak ada. Kalian nggak percaya? Saya kasih buktinya. Dunia ini, hari ini, dihuni oleh 7,5 miliar orang. Itu populasi dunia, 7,5 miliar. Kalian bisa lakukan eksperimen ini. Kelilingi dunia dari hari ini sampai kalian mati, cari orang yang kayak kamu. Jawabannya kita tahu. Kita nggak akan pernah ketemu satu orang lagi yang kayak saya, yang kayak kamu. Benar? Artinya apa? Tuhan bikin kamu unik, Tuhan bikin kamu spesifik, dan tujuan yang Tuhan punya buat kamu, nggak ada orang lain punya. Dengan kata lain, setiap kita bisa mencapai keberhasilan kita sendiri. Ketika kita nggak compare diri kita sama orang lain, kita berhasil dengan cara kita sendiri. Menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan saya, mengikuti alasan itu, dan menggenapi alasan itu. Saya berhasil. Tuhan bilang sama Yeremia, aku udah pisahin kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Kapan itu? Sebelum dia keluar dari kandungan. Aku udah tetapkan kamu jadi nabi buat bangsa-bangsa. Untuk kasih gambaran ini, saya tutup dengan ilustrasi. Ilustrasi ini kalian harus dengar. Supaya kalian dapat gambaran yang jelas. Dan kalian tahu apa yang kalian harus mulai arahkan diri kalian ke dalamnya, mulai kejar dan mulai pikir ulang tentang gimana kalian mau hidupi hidup kalian. Karena kalau kalian mau berhasil, kalian harus mulai dari sini. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Temukan alasannya. Kenapa sih Tuhan bikin saya? Tuhan bikin saya sebagai kursi, atau sebagai pajangan, atau sebagai ganjelan, atau sebagai apa? Menemukan alasan tersebut yang menentukan keberhasilan kita. Kalau kita nggak pernah temukan alasan itu, kita hidupi apa? Menemukan alasan itu baru titik permulaan. Menemukan tujuanmu itu baru titik pertama. Sesudah ketemu ngapain? Kamu hidupi panggilan kamu. Temukan, ikuti panggilan kamu. Habis ketemu, ternyata Tuhan ciptakan saya sebagai pengusaha toh. Bukan sebagai pendeta. Sekalipun saya punya inisiatif baik pengen melayani Tuhan di dunia pendeta. Tapi bukan itu alasan Tuhan ciptakan saya. Saya bisa lari dari panggilan saya sebagai pendeta. Kalau Tuhan sebenarnya ciptakan saya sebagai pengusaha. Halo.
Ketemu panggilan, ikuti panggilan kita. Jangan jadi yang lain. Nggak perlu orang tahu tekanan kayak gimana pun. Nggak perlu orang punya definisi kayak gimana pun. Karena keberhasilanmu bukan mereka yang definisikan. Tapi yang menciptakan hidup kamu. Ikuti panggilan itu. Dan genapi panggilan itu. Jadi seperti yang Tuhan mau kamu jadi. Saya kasih ilustrasinya, ini tutup terakhir. Saya mau kita semua bayangkan, kita ini lagi hidup di zaman di mana mikrofon ini belum ada di dunia ini, mikrofon. Gampang ya kalian lihat mikrofon saya pegang. Oke? Katakanlah suatu hari, Marcos di sini ini teman lama saya nih. Kita berteman berapa lama ya? 10 tahun ada kali. 7 tahun, 8 tahun, ya lama lah. Katakanlah kita berteman baik, bukan katakanlah itu benar, kita berteman baik. Dan suatu hari Marcos nih ke Amerika. Jalan-jalan. Nubuatannya. Ya, dia jalan-jalan ke Amerika, karena kita berteman baik, dia berpikir gini, wah gue harus bawa oleh-oleh nih buat teman gue nih, buat sohib gue nih. Di suatu toko, dia melihat ada benda aneh, ini. Bayangin ya, kita hidup di zaman mikrofon belum pernah ada di dunia. Dia nemu benda aneh ini, di situ tulisannya, penemuan baru, mahal. Wah, dia berpikir, ini hadiah yang bagus nih. Dia sendiri nggak tahu ini apa, tapi karena ini penemuan baru, inovasi baru dan mahal, dia beliin. Pulang sampai di Jakarta mendarat, dia telepon, hey bro, gue udah pulang nih. Oh iya gimana? Iya nih, gue punya oleh-oleh nih buat lo. Oh iya sip, bro, ini inovasi baru dan mahal. Dengar mahal, wah saya semangat. Iya bro, gue jemput. Saya datang ke airport, saya minta oleh-oleh. Mana oleh-olehnya? Dia kasih, ini bro. Saya bawa pulang oleh-olehnya, sampai rumah saya buka benda ini. Ketika saya buka pertama kali, yang muncul di pikiran saya, hah? Apaan nih? Bayangin kita hidup di zaman mikrofon belum ada. Apaan nih? Bentuknya panjang kayak es krim, ada bonggolnya, kemudian saya jilat. Kok rasanya nggak enak? Saya pikir awalnya ini es krim elektronik. Sekarang katanya ada rokok elektrik. Nggak ada asapnya, nggak ada tembakaunya, tapi rasanya kayak ngerokok katanya. Wah mungkin ini es krim elektrik nih. Nggak dingin, nggak meleleh, tapi dijilat enak. Saya coba, loh kok rasanya nggak enak? Kemudian saya mulai mikir, ini benda apa yang dia beliin ya? Mahal sih mahal, inovasi baru sih inovasi baru. Tapi kalau nggak ngerti gunanya buat apa, ya buat apa juga. Sementara saya mikir. Istri saya di dapur, saya minta maaf, saya nggak kenalin istri saya dari awal, boleh berdiri nggak sebentar. Ini istri saya yang cantik di depan, saya minta maaf. Ini istri saya. Istri saya di dapur manggil, say, ini nih tolongin, kenapa? Ada kecoa? Bukan. Lagi ngulek, ulekannya jatuh, patah. Ting, ide muncul. Oh, Kokom beliin saya ulekan dari Amerika. Pantesan inovasi baru. Enteng, lightweight, tapi ini ulekan nih kayaknya nih. Saya datang ke istri saya, jangan khawatir. Saya baru dapat ulekan yang baru. Saya kasih dia pakai buat ngulek. Sementara dia ngulek, saya mikir lagi. Mau ngapain juga ke Amerika jauh-jauh beli ulekan. Mahal lagi. Kalau mahal mah saya ke pasar aja beli 10, jatuhin aja terus, nggak apa-apa juga. Patah pakai lagi, patah pakai. Buat apa beli ulekan mahal-mahal? Sementara saya mikir nggak puas, kayaknya bukan buat ulekan deh. Sementara saya mikir, saya ingat, oh iya, kemarin genteng bocor, pengen cari palu nggak ada. Mungkin ini palu dari Amerika. Enteng, sekali pukul jebret masuk. Wah ini palu nih dari Amerika. Habis dipakai ngulek, saya bawa ke atas genteng. Itu ada palu, ada paku, saya pakai. Duk, duk, duk. Kalian dengar ilustrasi ini, kalian mulai ketawa ketiwi. Apa sih yang kita belajar dari ilustrasi ini? Yang pertama kita belajar. Ketika tujuan dari suatu benda tidak diketahui, ketika tujuan dari suatu benda, fungsi dari suatu benda tidak diketahui, maka yang sering kali terjadi adalah ini, penyalahgunaan fungsi. Bahwa benda tersebut difungsikan nggak semestinya. Benar? Saya nggak tahu ini buat apa. Saya pakai ngulek lah, saya pakai buat malu lah. Benar? Lihat ini. Kalau kita nggak pernah temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kita. Kita nggak pernah temukan tujuan hidup kita. Maka yang sering kali terjadi sama semua orang di dunia, termasuk orang Kristen, adalah penyalahgunaan fungsi. Tuhan ciptakan kamu jadi pengusaha, kamu malah jadi pendeta. Tuhan ciptakan kamu jadi pendeta, kamu malah jadi artis. Tuhan ciptakan kamu jadi artis, kamu malah dagang di pasar pagi. Kalau kita nggak mulai dari sini, kita nggak akan pernah berhasil. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kita. Karena kalau kita nggak pernah temukan alasan tersebut, maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan fungsi. Kita nggak jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi. Atau dengan kata lain kita gagal. Halo, nangkap itu? Saya tanya sama kalian, pertanyaan saya. Balik ke cerita ini.
Kalau mikrofon ini saya pakai buat malu, duk, duk, duk. Apa yang terjadi dengan mikrofon saya? Rusak. Benar ya? Setuju ya? Rusak. Yang kedua saya tanya. Kalau mikrofon saya pakai buat ngulek. Apa yang terjadi? Salah. Pedas. Ya, belakangan rusak juga. Benar ya? Lihat ini. Ketika penyalahgunaan fungsi terjadi, maka yang selanjutnya terjadi adalah kerusakan. Kalau hidupmu nggak lagi melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau kamu lakukan, maka ujung-ujungnya hidupmu akan rusak. Halo? Lihat nih. Kalau saya diciptakan Tuhan jadi penyanyi, saya malah jadi pendeta teriak-teriak kayak sekarang, saya kayak rusak pita suara saya, minimal itunya rusak. Benar? Saya lagi nggak jadi seperti yang Tuhan mau saya jadi. Tapi ini yang lebih serius lagi nih. Bukan cuma hidupmu akan rusak, tapi ini yang lebih serius lagi nih. Lihat ya, mikrofon diciptakan mahal-mahal, itu ada alasannya. Kenapa? Karena komponen-komponen yang ada di dalamnya itu mahal, benar? Kalau yang mahal itu ujung-ujungnya cuma dipakai ngulek, ujung-ujungnya cuma dipakai malu, maka mikrofon ini nggak akan pernah maksimal. Kalau hidupmu nggak berfungsi seperti yang Tuhan mau kamu berfungsi, kamu nggak menemukan alasan kamu diciptakan, maka hidupmu nggak akan pernah maksimal. Kita masih berpikir, kenapa ya gue nggak kaya-kaya? Kenapa ya usaha gue nggak berhasil-berhasil? Kenapa ya apa yang gue kerjain mentok terus? Pertanyaannya begini, bukan berapa banyak seminar motivasi yang kamu udah datengin, bukan berapa banyak buku yang kamu udah baca, bukan berapa banyak skill yang kamu udah peroleh. Pertanyaannya gini, kamu diciptakan untuk itu atau enggak? Karena kalau kamu lagi melakukan sesuatu yang kamu nggak diciptakan untuk itu, kamu nggak akan pernah maksimal. Potensi yang mahal, yang tersimpan di dalam kamu, semua potensi, semua kemampuan ini nggak akan pernah kepakai keluar semua. Kamu cuma lagi ngelakukan sesuatu di level permukaan. Ulekan, palu, cuma luarnya doang yang kepake. Kamu bahkan nggak 10% dari potensi yang Tuhan simpan di dalam kamu. Jadi orang Kristen bukan tentang memaksimalkan diri. Pergi seminar motivasi lebih banyak lagi, baca buku lebih banyak lagi, belajar untuk lebih rajin lagi. No. Dimulai dari sini. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Karena kalau kamu gak pernah temukan alasan itu, kamu gak lagi berfungsi semestinya, maka kamu akan rusak dan potensi yang ada di dalam kamu gak akan pernah keluar. Terakhir, kalau saya gak mau benda ini rusak, saya harus ngapain? Saya harus tanya sama siapa? Sama yang bikin. Nggak ada orang yang lebih tepat untuk kita tanya daripada yang menciptakan. Kenapa? Karena yang menciptakan yang punya tujuan buat benda ini. Siapa yang ciptakan benda ini? Ada yang tahu? Yang ciptakan mikrofon adalah Alexander Graham Bell. Saya datang Mr. Bell, can you please tell me why have you created microphone? Kenapa sih kamu ciptain mikrofon? Kira-kira jawaban yang dia kasih akan berbentuk begini. Oh, saya jelasin. Sebelum aku bikin mikrofon itu, aku ini punya kebutuhan. Aku kasih ceramah, teriak, orang gak denger juga. Sebelum aku ciptakan mikrofon itu, aku harus desain dulu mikrofon itu. Mikrofon itu bentuknya harus spesifik, gak boleh kegedean kayak speaker bawaannya susah, gak boleh terlalu kecil kayak jarum, nyeplos hilang. Bentuknya harus spesifik, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu harus spesifik. Aku desain dulu benda itu. Dan sebelum itu, benda itu aku produksi. Aku udah tetapkan benda itu adalah untuk capture suara, nangkap suara, dan untuk memperbesar suara. Jawaban Alexander Graham Bell kira-kira suaranya seperti apa? Yeremia 1 ayat yang kelima. Tuhan bilang begini, sebelum ada satupun di antara kalian aku ciptakan. Tuhan bilang gini, di tahun 2013 aku punya kebutuhan. Ada orang yang aku mau pakai di dunia bisnis, di dunia arts entertainment, di dunia media, di dunia politik. Yang akan merubah bangsa ini, yang akan menghadirkan transformasi buat kota ini. Tuhan punya kebutuhan yang besar. Dan Tuhan bilang gini, sebelum ada satupun di antara kamu yang aku ciptakan, aku harus desain orang itu. Maka bentukan kamu spesifik, kamu gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek, gak terlalu jelek, gak terlalu ganteng, gak terlalu pintar, gak terlalu bodoh. Bentukan kamu spesifik, karena hanya dengan spesifikasi itu, kamu bisa melakukan tujuan yang aku punya buat kamu. Dan sebelum aku ciptakan ada satu pun di antara kamu, Tuhan bilang, aku udah menetapkan kamu jadi pengusaha yang terkenal, kamu jadi artis yang hebat, kamu jadi politikus yang mengubah dunia politik, kamu jadi orang media yang mempertontonkan nilai-nilai yang benar buat bangsa ini. Tuhan punya pekerjaan baik yang udah menanti buat kita semua. Kita diciptakan untuk sesuatu yang spesifik dari Tuhan. Dan pelayanan kita buat Tuhan gak diukur dari niat baik kita, tapi dari spesifikasi tujuan Tuhan buat hidup kita.
Temukan panggilanmu, ikuti panggilanmu, genapin panggilanmu. Bentukan kamu hari ini, spesifik. Saya ngomong tadi, kamu gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Saya ngomong, kalau kamu jadi lebih tinggi dari hari ini, kamu belum tentu bisa fulfill destiny kamu. Kalau kamu lebih pintar, lebih bodoh, lebih apapun. Ini problemnya kita. Kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena selama ini kita definisikan keberhasilan kita berdasarkan definisi orang. Berhasil itu jadi orang terkenal. Gue mana bisa terkenal, muka gue jelek. Lihat. Ketika kita cuman bandingkan diri kita sama orang lain. Kenapa Tuhan aku gak kayak dia? Gak kayak dia. Mau tahu jawabannya kenapa? Karena kalau kamu kayak dia, kamu gak kepake. Ilustrasi. Kalau saya makan, di meja saya ada sendok 2. Sendok berapa? 2. Saya mau tanya, berapa banyak yang saya pakai? Ada yang makan pakai sendok sekali 2? Ada? Ketika 2 benda punya fungsi yang sama, yang satu gak kepake. Kamu tanya, kenapa saya gak kayak Agnes Monica? Kenapa saya gak kayak si A, kayak si B, kayak si C, kayak si D? Karena kalau kamu kayak mereka, kamu gak kepake. Kenapa begitu? Karena mereka original, kamu KW. Be original. Temukan panggilan kamu, ikuti panggilan kamu, genapi panggilan kamu. Keberhasilan kamu diukur dari menemukan panggilan kamu. Dari menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Kamu temukan itu, kamu ikuti itu, jadi itu, kamu genapi itu. Hari ini, saya cuma mau gini, rubah mindset kita. Tentang apa itu berhasil. Sehingga kita gak kejar lagi hal-hal yang konyol. Yang di akhir dari semuanya, kita tetap dianggap gagal sama Tuhan. Itu yang pertama, rubah mindset kita. Yang kedua, kita mulai doakan doa yang benar. Tuhan, kalau begitu tunjukkan sama saya, kasih tahu saya, Tuhan ciptakan aku sebagai apa. Yang ketiga, ketika Tuhan mulai ngomong, ketika Tuhan mulai spesifik ngomong sama kita mulai arahkan diri kita ke arah situ. Karena yang menentukan keberhasilan kita cuma satu hal itu, bukan semua hal lain yang ada di sekitarnya. Kita berdoa siang hari ini. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Kami boleh nangkap, kami boleh belajar, kami boleh ngerti suatu paradigma yang mengubah hidup kami. Selama ini kami punya satu konsep tentang keberhasilan, hari ini kami baru ngerti Tuhan, apa itu berhasil menurut definisi Tuhan. Bahwa keberhasilan kami ternyata hanya ditentukan dari tujuan, dari alasan kenapa kami diciptakan. Bahwa kami gak akan pernah berhasil, sekalipun kami kaya, sekalipun kami terkenal, sekalipun kami berpengaruh dan punya posisi yang tinggi. Kalau kami gak jadi seperti yang Tuhan mau kami jadi. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa Tuhan, agar paradigma ini mulai mempenetrasi setiap orang yang ada di sini. Mulai merubah paradigma yang salah, untuk mereka mulai tata ulang hidup mereka. Mereka mulai pikirkan ulang hidup mereka. Mereka mulai bertanya sama Tuhan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Bukan lagi berdoa untuk berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Tapi mereka mulai dari awal, Tuhan, apakah yang aku kerjakan, ini yang Tuhan mau aku kerjakan atau tidak? Karena kalau enggak, aku enggak akan pernah mungkin diberkati. Tuhan buat mereka tata ulang hidup mereka, doa mereka, prioritas mereka, dan gimana mereka arahkan hidup mereka. Dan Tuhan, aku berdoa, Tuhan, aku lepaskan anugerah apostolikmu di tempat ini. Anugerah yang akan memperlengkapi mereka, yang akan mengajar mereka, yang akan memberdayakan mereka, dan yang kelak akan mengutus mereka keluar untuk menjadi pengubah kota, pengubah bangsa. Ketika mereka temukan tujuan mereka, ikuti tujuan mereka, genapi tujuan mereka. Tuhan lagi bangkitkan satu generasi yang baru, yang bukan cuma main gereja-gerejaan di dalam, tapi mengubah bangsa ini, mengubah kota ini, di luar sana, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku lepaskan anugerah-Mu ini atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa pesan ini, firman ini, tinggal di tempat ini, dan mulai bekerja di dalam mereka. Mulai menghasilkan di dalam mereka apa yang Tuhan mau untuk Tuhan capai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur siang hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepada-Mu, tak akan setia
Hati kami terbuka untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan diri-Mu siang hari ini. Buat kami kenal Engkau, buat kami berjumpa dengan Engkau siang hari ini. Buat kami mengalami satu perjumpaan yang akan mengubah hidup kami selamanya Tuhan. Siang hari ini kami buka diri kami untuk Engkau melayani hidup kami. Untuk Engkau masukkan dalam hidup kami hal-hal yang akan tolong kami untuk jadi orang-orang yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika kita sedang menyembah Tuhan tadi, Tuhan tunjukkan ini buat saya. Ada orang-orang yang datang, ada orang yang datang ke tempat ini. You have reached the end of your life. Kamu udah sampai di akhir dari hidup kamu. Kamu ngerasa begini, kamu gak tahu lagi harus buat apa. Kamu gak tahu lagi kamu harus kemana. Kamu gak tahu lagi apa yang harus kamu lakukan sesudah ini. Tuhan mau kamu tahu hari ini Tuhan masih punya harapan buat kamu. Bahwa fakta kamu ada di sini belum selesai dengan hidup kamu. Tuhan bilang belum selesai kecuali aku yang bilang selesai. Tuhan berkata aku punya rencana buat hidup kamu. Terima harapan yang baru siang hari ini. Ada orang-orang yang lain di tempat ini datang, kamu bilang begini Tuhan, tolong bicara sama saya siang hari ini. Aku mau tahu apa rencanamu buat hidupku hari ini. Tuhan berkata kamu datang ke tempat yang tepat karena siang hari ini pertanyaanmu aku jawab, kata Tuhan. Aku akan lepaskan, singkapkan, nyatakan buat hidup kamu. Hal-hal yang kamu harus masuk ke dalamnya dan kerjakan di dalam dan melalui hidup kamu. Ada beberapa orang lagi di tempat ini yang datang ke tempat ini dengan ngerasa begini, Tuhan aku begitu kecil, aku begitu gak penting, aku begitu gak berarti. Kalau aku sekedar bersembunyi di sini dan gak ada orang yang tahu, semua yang aku bawa, semua beban hidupku, semua perjalanan hidupku, sepertinya aku gak ada di permukaan, gak ada orang yang memperhatikan hidup aku. Dan Tuhan mau bilang sama kamu siang hari ini, aku memperhatikan kamu, aku lihat kamu apa adanya, aku tahu apa yang kamu lakukan, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, dan aku punya rencana buat hidupmu, kata Tuhan. Aku akan panggil engkau keluar, untuk engkau aku jadikan besar, dan mempertontonkan kemuliaanku di depan semua orang, kata Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini kata Tuhan, tangkap dariku, terima dariku, pesannya akan mengubah hidupmu, karena hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan muncul di permukaan dan engkau akan mempertontonkan kemuliaanku, kata Tuhan. Tuhan siang hari ini sekali lagi kami berdoa, Tuhan berbicara buat kami, nyatakan isi hatimu. Tuhan aku berdoa untuk jemaat di tempat ini, buat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami kenal Engkau dengan benar. Roh hikmat dan wahyu yang akan buat mata hati kami jadi terang, jadi terbuka, jadi bisa melihat pengharapan apa yang selama ini tersembunyi, pengharapan apa yang selama ini tersimpan, pengharapan apa yang selama ini terkubur, pengharapan apa yang selama ini terpendam di dalam panggilan yang Tuhan punya dalam hidup setiap kami. Buat panggilan itu keluar, buat kami ngelihat hidup kami, diri kami, potensi yang ada di dalam kami, sebagaimana Engkau melihatnya, dan biar itu keluar, dan biar hidup yang kami hidupi jadi hidup yang punya dampak buat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa siang hari ini, berbicara buat kami Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama bilang amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, selamat siang semua. Shalomnya kok masih lemas. Shalom siang semua. Siang hari ini saya percaya ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Ada pesan, nggak panjang, nggak juga kompleks, sederhana sekali. Tapi saya percaya pesan ini akan mengubah hidup kita semua. Amin. Siang hari ini tema yang saya mau sampaikan, saya mau bicara tentang ini, created for success. Saya nggak tahu waktu minggu lalu diumumkan, ada saudara perhatikan atau enggak. Tapi itu yang saya mau bicara tentangnya siang hari ini. Created for success. Diciptakan untuk keberhasilan. Boleh saya tanya berapa banyak saudara di sini yang mau hidupmu berhasil? Boleh angkat tangan? Dan saya punya berita baik. Bukan cuma kamu yang mau hidupmu berhasil, tapi Tuhan mau kamu berhasil. Tuhan bilangin dalam firman-Nya, Tuhan mau kamu jadi kepala dan bukan ekor, ada di atas, above and not beneath, ada di atas dan bukan di bawah, naik terus dan gak pernah turun. Dengan kata lain, Tuhan mau hidup setiap kita berhasil. Makanya saya mau bicara tentang ini siang hari ini, diciptakan untuk keberhasilan. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, gak ada satupun, setitik pun dalam pikiran Tuhan, Tuhan rancangkan ada satupun di antara kita yang gagal. Tuhan gak pernah rancang satu orang bilang, yang ini berhasil. Yang ini gak yakin, yang ini gagal. Gak ada di dalam pikiran Tuhan,
Tuhan menciptakan kita untuk kegagalan. Dan siang hari ini kita mau mengerti konsep ini, prinsip ini, tentang gimana sebenarnya Tuhan mau kita berhasil, sehingga ini goalnya. Hidup setiap kita bisa mencapai keberhasilan tersebut yang Tuhan mau untuk kita capai. Amin. Untuk saya mulai, sampaikan, ajarkan apa yang saya mau ajarkan siang hari ini. Saya mau mulai dengan satu eksperimen yang menarik. Dan untuk eksperimen ini saya mau kontribusi dari kalian. Jadi artinya kalian respon. Sekali lagi saya mau tanya, pertanyaan pertama. Berapa banyak di antara kalian di sini yang mau hidupmu berhasil? Boleh angkat tangan, nih yang serius, kamu mau berhasil? Semua ya? Nggak ada yang mau gagal, benar? Kadang-kadang saya bahkan bercanda, kalau saya khotbah di tempat lain yang di depannya ada tukang sapu, ada tukang benerin tanaman dan segala macam sambil lewat, mereka bahkan dengar juga yang sama, siapa yang mau berhasil? Bisa-bisa mereka juga angkat tangan. Kenapa? Karena bukan cuma orang Kristen mau berhasil, semua orang di dunia mau berhasil. Benar ya? Ini kita sepakat, semua kita mau berhasil. Setuju? Setuju. Pertanyaan kedua, ini saya mau tanya. Menurut kalian, apa sih artinya berhasil? What is the meaning of success? Apa sih artinya berhasil? Ini eksperimen yang pertama yang saya mau tunjukkan sama kalian. Apa sih artinya berhasil? Dan eksperimen saya berhasil. Apa itu? Lihat, semua orang mau berhasil, tapi ketika ditanya, apa sih artinya berhasil? Ini responnya kebanyakan waktu. Kebanyakan orang nggak bisa mendefinisikan apa itu berhasil. Mereka nggak tahu berhasil itu artinya apa. Coba, kalau dibuat persamaan matematikanya, bunyinya kurang lebih begini. Semua orang sama dengan berhasil. Artinya gini, semua orang mau berhasil. Tapi berhasil sama dengan tanda tanya. Orang nggak tahu berhasil itu apa. Kalau dijadikan satu, bunyinya begini. Semua orang sama dengan tanda tanya. Semua orang nggak tahu apa yang mereka mau. Itu yang pertama yang saya mau tunjukkan. Menarik, semua orang mau berhasil, tapi ternyata kita nggak bisa kasih definisi tentang apa itu berhasil. Dengan kata lain, kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita mau capai. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita mau tuju. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang harus kita kejar. Mau sih berhasil, tapi kita nggak tahu berhasil itu apa. Itu yang pertama eksperimennya. Yang kedua, coba. Please jujur deh. Menurut definisi kalian, jadi yang kalian tahu, sebut aja. Masa sih benar-benar kalian nggak punya gambaran berhasil itu apa? Saya mau tanya lagi pertanyaan yang sama. Menurut kamu, apa sih artinya berhasil? Coba, pakai definisi kamu. Jangan cari definisi yang rohani, yang tinggi, yang aman. No. Yang umum-umum aja. Yang orang lazim berpikir berhasil tuh itu. Kira-kira apa sih berhasil? Ada yang mau jawab? Halo? Apa? Apa Bu? Naik pangkat, oh bagus, serius. Promosi itu berhasil, benar ya Bu ya? Punya jabatan yang tinggi itu berhasil. Wah lihat tuh, itu orang berhasil. Tahu dari mana? Pangkatnya tinggi. Ada lagi yang lain? Berhasil itu apa sih? Halo? Berhasil itu apa kira-kira? Yes? Sukacita, boleh. Rada abstrak sih, maksudnya nggak bisa diukur. Tapi ya bolehlah, kita punya hidup yang bahagia, hidup yang senang, itu berhasil, oke? Yang lain, ini rohani semua nih di sini nih, serius. Ada yang mau punya banyak duit di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada saya doain. Ada yang mau punya banyak duit? Tuh, ada yang bilang tadi, kaya. Orang banyak mengasosiasikan keberhasilan dengan kekayaan. Orang yang berhasil itu orang yang kaya, banyak duit. Ada yang setuju? Halo? Ya, yang jujur nih setuju. yang nggak angkat tangan juga dalam hati setuju sih. Tapi ya benar, orang mengasosiasikan keberhasilan dengan kekayaan. Ada lagi yang lain? Biar cepet deh. Saya kasih beberapa jawaban umum yang orang kasih ketika ditanya apa sih keberhasilan. Yang paling umum, kaya. Yang lainnya lagi, punya jabatan yang tinggi. Yang lainnya lagi, jadi orang terkenal. Yang lainnya lagi, punya pengaruh sama banyak orang. Yang lainnya lagi, punya kekuasaan. Yang lainnya lagi, punya banyak istri. Oh iya, ada orang bilang punya banyak istri itu berhasil. Itu memamerkan kekayaan, kehebatan. Istri gue banyak. Itu definisi-definisi umum tentang apa keberhasilan. Tadi dari sini aja minimal, saya dapat beberapa jawaban. Dan ini eksperimen saya yang kedua, yang juga sama menariknya. Tadi yang pertama apa? Semua orang mau berhasil, tapi ternyata kebanyakan orang nggak ngerti berhasil itu apa. Nggak bisa jawab apa itu berhasil. Berhasil itu tanda tanyanya. Tapi ini eksperimen yang kedua.
Yang kedua gini, ketika kita di-push bahkan untuk definisikan apa sih berhasil, kita muncul dengan berbagai jawaban yang berbeda. Benar? Ini eksperimen yang kedua. Bukan cuma orang kebanyakan nggak tahu berhasil itu apa, tapi kedua, kebanyakan orang punya definisi yang berbeda-beda tentang keberhasilan. Dan dikarenakan oleh hal itu, kita punya masalah. Kenapa? Karena definisi berhasil satu orang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Saya tunjukin masalahnya. Kalau saya punya anak, oke, ini contoh. Saya punya pabrik furniture besar. Itu saya punya. Saya punya anak yang bertumbuh besar di lingkungan yang gimana di gini, dia nonton film, dia nonton TV, dia lihat artis-artis terkenal, artis-artis top. Dia bilang dalam hatinya, dia pengen jadi artis. Oke? Kemudian suatu hari saya panggil anak saya, "Nak, sini. Papa mau ngomong sama kamu." "Oh iya, ada apa, Pak?" Kemudian saya bilang sama anak saya, "Nak, Papa mau kamu berhasil." Kata apa yang saya pakai? Berhasil. Di dalam pikiran saya sebagai bapaknya, berhasil sama dengan kamu minimal harus punya pabrik kayak Papa, bahkan lebih besar dari itu. Benar? Karena itu cara saya mendefinisikan keberhasilan. Berhasil sama dengan punya pabrik yang sebesar saya, bahkan lebih besar lagi. Ketika kata berhasil yang sama sampai di telinga dia, anak saya bilang gini, "Sama Pi, saya juga mau berhasil." Tapi berhasil yang ada di pikiran dia, saya pengen jadi artis top, artis terkenal yang dikagumi banyak orang. Problem nggak? Problem. Ketika anak saya bertumbuh besar, dia mulai melenceng ke dunia artis. Saya bilang, "Nah, katanya kamu mau berhasil. Kenapa kamu malah main di situ? Kenapa kamu malah pengen jadi artis?" Anak saya bilang, "Iya Pak, saya kan mau berhasil. Makanya saya ada di sini." Problem nggak? Problem. Ini eksperimen yang kedua yang saya temukan juga menarik. Ternyata setiap orang memiliki definisi keberhasilan yang berbeda-beda. Kalau gitu pertanyaan mendasarnya yang saya mau tanya buat kita semua hari ini adalah ini. Kalau gitu sebenarnya apa sih artinya berhasil? Apa sih artinya berhasil? Karena kalau kita nggak punya definisi yang benar tentang keberhasilan, maka yang terjadi salah satu dari dua hal tadi. Yang pertama, kita nggak tahu apa yang kita kejar. Pengen berhasil, tapi nggak tahu apa yang kita kejar. Atau yang kedua, kita mengejar keberhasilan dari definisi yang salah tentang keberhasilan. Pertanyaan fundamental ini harus kita jawab dulu. Kalau gitu apa sih artinya berhasil? Bro, boleh nggak bro? Itu kursi bisa dicopot nggak bro? Boleh nggak minta satu? Sip, thank you. Ini kursi normal. Kursi yang bukan sulap, bukan sihir, nggak ada yang aneh dari kursi ini dan saya nggak akan bikin kursi ini terbang, tenang saja. Ini kursi yang normal. Oke? Saya mau tanya sama kalian. Gini cara saya mendefinisikan keberhasilan. Lihat ini. Gimana kalau saya bilang sama kalian, kursi ini, kursi yang kalian lihat, bayangkan sama saya, kursi ini dibuat dari emas murni. Dari apa? Dari emas murni. Kita bilang apa? Wow. Bener ya? Emas murni. Semuanya emas murni 100%. Itu pertama. Kedua, gimana kalau saya bilang gini, bukan cuma dibuat pakai dari emas murni, kursi ini diletakkan di ruang pribadinya presiden, diposisikan di posisi yang terhormat. Kita bilang apa? Wow. Yang ketiga, bukan cuma terbuat dari emas murni ditaruh di ruangan pribadinya presiden. Yang ketiga, kursi ini dibuat oleh pembuat kursi paling baik di seluruh dunia. Kita bilang apa? Wow. Cuma satu problemnya. Coba lihat ini baik-baik. Kursi yang dibuat dari emas murni ini yang diposisikan di ruang pribadinya presiden yang dibuat oleh pembuat kursi yang terbaik di dunia, ini yang terjadi. Ketika saya berusaha duduk di kursi ini, tak patah kursi ini. Pertanyaan saya satu. Menurut kalian, kursi ini berhasil atau gagal? Hah? Gagal. Dibuat dari emas murni loh. Halo? Gagal atau berhasil? Diposisikan di ruang pribadi presiden loh. Kenapa gagal? Yes, nggak bisa menjalankan fungsinya. Gimana kalau keberhasilan hidup kita nggak diukur berdasarkan gimana cara orang mendefinisikan keberhasilan. Hei, berhasil itu banyak duit, berhasil itu punya posisi yang tinggi, berhasil itu jadi orang terkenal, berhasil itu punya pengaruh yang banyak. Gimana kalau keberhasilan kita nggak diukur berdasarkan gimana orang mendefinisikan keberhasilan? Karena kalau menurut kata orang, kursi ini berhasil. Kenapa? Lihat aja dibuatnya dari emas murni, men. Lihat aja diposisikan di posisi yang terhormat. Lihat aja yang bikinnya siapa. Ternyata yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kursi ini bukan definisi keberhasilan yang orang tempelkan terhadap kursi ini. Tapi yang mendefinisikan keberhasilan cuma satu. Apakah kursi ini menjalankan fungsi kenapa dia diciptakan atau tidak.
Dengan kata lain saya ngomong, hidup kita bisa punya banyak uang. Hidup kita bisa punya deposito dan tabungan bermiliar-miliar, boleh. Dengan kata lain saya bisa ngomong, kamu bisa jadi orang paling terkenal di Indonesia. Kamu bisa jadi artis paling top di Indonesia. Dengan kata lain saya bisa bilang ini, kalian bisa punya jabatan yang tinggi. Tapi lihat ini baik-baik. Kalau hidup yang kalian hidupi itu nggak menjalankan fungsi, nggak menjalankan alasan kenapa kamu diciptakan, maka semua pencapaian ini nggak menentukan keberhasilan hidup kita. Maksudnya apa? Alasan kita diciptakan. Maksudnya apa fungsi kita? Tahukah saudara, setiap kita diciptakan dengan tujuan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Keberhasilan hidup kita nggak diukur dari berapa banyak uang kita waktu kita mau mati. Nggak diukur berapa besar rumah kita dan mobil kita dan segala macam yang kita punya. Nggak diukur dari berapa tinggi posisi jabatan kita. Nggak diukur dari berapa terkenal hidup kita. Tapi diukur berdasarkan satu aja. Alasan kenapa Tuhan ciptakan kita, itu kita capai atau enggak. Itu kita penuhi atau enggak. Kursi ini diciptakan, ada alasannya. Diciptakan untuk dipakai, duduk. Mau dibikin dari apapun, mau diposisikan dimanapun, mau jadi terkenal gimana pun. Kalau di akhir dari semuanya, kursi ini nggak bisa didudukin, maka kursi ini gagal. Boleh saja kita buka Alkitab kita sama-sama. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. So success is not defined by people's definition of success, but success is defined by one thing, by purpose. You have to find your purpose, then your success will be measured by that purpose. Jadi keberhasilan kita nggak diukur dari definisi orang tentang keberhasilan, tapi diukur berdasarkan satu hal ini, yaitu tujuan. Apakah hidup kita memenuhi tujuan itu atau enggak, yang menentukan kita berhasil atau tidak. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ayat ini bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana? Di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang mana? Yang Tuhan telah tetapkan sebelum kita ada. Menurut ayat ini bilang gini, karena kita ini bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan, buatan Tuhan. Diciptakan untuk, coba. Saya mau kalian nangkap analoginya. Karena kursi ini buatan saya. Gambarannya gitu. Karena kursi ini buatan saya. Diciptakan untuk, lihat ini. Every created being is created for a purpose. There is nothing on earth created without a purpose. Setiap makhluk, setiap benda yang diciptakan, selalu ada korelasinya begini. Diciptakan untuk. Nggak ada satupun benda, nggak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa memiliki tujuan. Halo? Nggak ada. Nggak ada dalam ceritanya Tuhan ciptakan seseorang, si Joko ini lahir. Si Joko lahir, Tuhan bilang, ya ampun keburu lahir, mau ngapain ya dia? Tuhan kelabakan dengan lahirnya Joko, nggak ada. Kalau Joko bisa sampai lahir, itu karena Tuhan punya tujuan di dalam hidup dia. Alkitab bilang gini, karena kita ini buatan Allah, kata buatan Allah atau ciptaan Tuhan, bikinan Tuhan, selalu hubungannya dengan diciptakan untuk. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang diciptakan, pasti ada gunanya, ada untuknya. Karena kursi ini buatan saya, diciptakan, dibikin untuk dipakai duduk. The fact that we are created, fakta bahwa kita ini diciptakan, itu membuktikan bahwa Tuhan punya tujuan buat kita. Tuhan gak mungkin ciptakan kita kalau Tuhan gak punya tujuan buat hidup kita. Dengan kata lain, kalau kamu bisa sampai ada di bumi, itu membuktikan satu hal ini. Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Karena kalau Tuhan gak punya tujuan, kamu gak akan pernah ada di bumi ini. Kalian boleh bilang, semua yang kamu gak punya, semua miskinnya keluarga kamu, kelemahan diri kamu, semua yang kamu gak punya, saya cuma mau ngomong satu, fakta bahwa kamu ada di bumi, Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Tapi Bapak gak tahu saya lahir dari siapa, saya bahkan gak kenal orang tua saya. Kalau kamu bisa sampai ada di bumi, gimana pun perihal kelahiran kamu, kalau kamu bisa sampai ada di bumi, karena Tuhan punya tujuan buat hidup kamu. Karena kursi ini buatan saya, diciptakan untuk. Lihat ini baik-baik.
Berhasil atau gagalnya kursi ini ditentukan sama siapa? Sama saya yang menentukan tujuan saya ciptakan kursi ini. Dengan kata lain, berhasil atau gagalnya hidupmu nggak diukur berdasarkan definisi orang tentang berhasil atau gagalnya hidup kamu. Nggak diukur dari gimana orang tua kamu mendefinisikan keberhasilan kamu. Nggak diukur berdasarkan persepsi orang tentang keberhasilan. Pak, semua orang di Indonesia yang namanya berhasil itu kaya, Pak. Nggak peduli definisi orang tentang keberhasilan, yang mendefinisikan keberhasilan kamu cuma satu. Apakah kamu mencapai, apakah kamu memenuhi fungsi atau alasan kenapa pencipta kamu menciptakan hidup kamu. Your success is measured just by this one thing. By the purpose in which invested in you when you are created. Diukur berdasarkan tujuan yang dimasukkan di dalam hidup kamu ketika kamu diciptakan. Paulus bilang gini di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, bikinan Tuhan, diciptakan untuk, ada tujuan, ada alasan kenapa kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Lihat baik-baik Alkitab bilang ini. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, good work, good deed. Diciptakan untuk apa? Pekerjaan baik. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk berdoa. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk menyembah. Alkitab nggak bilang kita diciptakan untuk main gereja-gerejaan. Alkitab bilang kita diciptakan Tuhan karena ada suatu pekerjaan yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kamu bisa aktif di gereja, kamu bisa penuhi hidup kamu dengan doa, kamu bisa menyembah Tuhan siang malam, tapi kalau hidup kamu nggak menghasilkan pekerjaan baik, maka hidup kamu lagi nggak menjalankan fungsi yang Tuhan mau untuk kamu jalankan. Kekristenan kamu nggak diukur keberhasilannya berdasarkan gimana kamu perform di depan semua orang di dalam sini. Tapi gimana kamu buat dampak di luar sana. Gimana lewat hidup kamu hasilkan pekerjaan baik. Kamu menghasilkan sesuatu. Di bagian lain Alkitab bilang ini. Hendaklah pekerjaan baikmu dilihat semua orang. Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. The only way people can glorify God is when you produce good work. Satu-satunya cara orang di luar sana bisa memuliakan Bapamu yang di sorga ketika kamu menghasilkan pekerjaan baik. Tuhan punya tujuan buat hidup setiap kita. Dan tujuan hidup yang Tuhan punya buat kita, itu letaknya di dalam ini, dalam pekerjaan baik. Dengan kata lain, masing-masing kita harus menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan. Masing-masing kita harus menemukan pekerjaan baik apa yang hidup saya harus hasilkan dalam hidup saya. Pertanyaannya, kapan pekerjaan baik itu Tuhan tentukan untuk kita kerjakan dalam hidup kita? Alkitab bilang gini, kita diciptakan untuk diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, gini-gini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum ada satupun di antara kita yang lahir. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah menetapkan apa yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Halo? Pekerjaan baik yang harus kamu produksi dengan hidup kamu, nggak berasal dari ide bagus kamu tentang gimana mau menyenangkan Tuhan. Oh, aku mau menyenangkan Tuhan, lakukan ini ya, lakukan itu ah. Buat Tuhan kamu nggak qualified. Saya kasih contoh. Di rumah saya punya satu orang pembantu. Ya sekarang udah bukan satu, tapi ada satu pembantu ini yang setia udah di rumah udah bertahun-tahun. Namanya Udin. Ini pembantu paling terkenal di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya kemana-mana keliling saya sebut namanya. Saya kasih ilustrasi. Saya punya pembantu namanya Udin. Gimana kalau suatu hari saya ini mau keluar rumah, saya mau pergi, saya panggil Udin. Din, sini Din. Din, nanti waktu saya pergi, kamu kerjain ini. Kamu tolong keluarkan semua sampah yang ada di tempat sampah. Kosongin tempat sampah yang ada di rumah. Jadi ambil sampahnya, keluarin keluar rumah. Jelas? Siap, dia bilang. Saya pergi. Sementara saya pergi, si Udin ini berpikir, ngapain ya ngosongin tempat sampah? Kemarin kayaknya waktu saya masuk kamar bos tuh berantakan. Baju di mana-mana, buku di mana-mana, debu udah tebel, kamarnya kotor banget. Dia punya ide yang keluar dari niat baik dia. Udah kosongin tempat sampah belakangan. Gue bersihin dulu kamarnya. Ini lebih penting. Ini lebih bagus kerjain ini. Pasti bos lebih senang. Sementara saya pergi, dia bersihin kamar saya. Dia rapiin kamar saya. Dan hasilnya begini, kamar saya kamar yang bagus sekali, rapi sekali. Ini pekerjaan yang excellent, nomor 1, hebat banget. Saya nggak mungkin bisa lakukan lebih baik dari dia. Bagus sekali. Pertanyaan saya simple. Ketika saya pulang ke rumah,
Saya temukan sampah belum dikeluarin, tapi saya temukan di sisi lain, kamar saya bagus sekali, kamar saya rapi sekali. Pertanyaan saya, kira-kira saya akan senang sama si Udin, atau saya akan marah sama si Udin? Halo? Marah? Kamar saya bagus loh. Rapi, bersih sama sekali. Marah atau senang? Kenapa marah? Karena dia kerjain sesuatu yang saya nggak suruh, yang saya suruh malah dia nggak. Kok marah? Dia melakukan itu dari niat baik dia loh. Dari inisiatif loh. Inisiatif bagus kan? Saya kasih tahu. Because obedience is more powerful than initiative. Ketaatan jauh lebih dahsyat daripada inisiatif. Kita nggak menyenangkan Tuhan ketika kita punya inisiatif baik. Inisiatif kamu bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Ketika kamu lakukan hidup kamu menurut yang Tuhan mau kamu hidupi. Kalau Tuhan minta kamu jadi A, kamu malah jadi B, berpikir bahwa dengan jadi B, kamu lagi lakukan kebaikan buat Tuhan. Tuhan bilang, kamu kok nggak lakukan yang aku suruh, yang aku nggak suruh, malah kamu lakukan. Nggak peduli seberapa baiknya pun kamu kerjakan ini, buat Tuhan kamu tetap gagal. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan dari inisiatif kita. Inisiatif seperti gini, udah deh, gini, saya kasih contoh yang lebih real lagi. Tuhan yang ciptakan kita, menciptakan kita untuk pekerjaan yang baik. Saya kasih contoh yang konkret nih. Ketika Tuhan ciptakan kamu, ada saudara yang diciptakan di sini, diciptakan Tuhan untuk mempenetrasi marketplace, dunia bisnis, dan merubah itu. Tuhan ciptakan kamu untuk itu. Ketika kamu jalanin hidup kekristenan kamu dengar konsep-konsep pelayanan. Melayani Tuhan, itu jadi asyir, itu jadi singer, itu jadi pendoa, itu jadi WL, itu jadi singer. Hal-hal yang ditawarkan di sini. Dan kemudian kamu ambil inisiatif gini. Kamu tinggalkan pekerjaan kamu di dunia marketplace, dan kemudian kamu jadi pendeta. Berpikir bahwa dengan jadi pendeta, kamu lagi menyenangkan Tuhan. Kamu lagi lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, dan kamu lagi berinisiatif untuk menyenangkan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan akan senang, atau Tuhan akan anggap kamu gagal? Halo, jangan berpikir kamu udah lakukan satu bentuk pelayanan di dalam sini, kamu udah aman. Karena kalau kamu nggak diciptakan untuk itu, maka di mata Tuhan, kamu sekedar lagi berinisiatif baik, tapi salah sama sekali. Ada orang yang bisa tulus, tapi secara tulus salah tulusnya. Ukuran approval itu apa ya? Ukuran Tuhan anggap berhasil hidup kamu, bukan ditentukan dari niat kamu, bukan ditentukan dari inisiatif kamu, bukan ditentukan dari pekerjaannya itu sendiri, tapi dari tujuan yang Tuhan punya buat kamu. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, ini hukumnya nih, temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan hidup kita. Temukan tujuan tersebut, temukan pekerjaan baik tersebut, yang Tuhan udah siapkan buat setiap kita, sebelum ada satupun di antara kita yang diciptakan. Pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan, itu nggak keluar sesudah kita lahir. Oh, kayaknya aku bisa lakukan ini, ya udah aku lakukan. Oh, kayaknya aku bisa lakukan itu, ya udah aku lakukan. Enggak. Pekerjaan baik itu udah ditetapkan, bukan dari talenta kita, bukan dari kemampuan kita, tapi dari sebelum kita lahir bahkan, Tuhan udah siapkan pekerjaan itu. Saya mau kita lihat satu ayat yang lain. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya nggak punya waktu yang terlalu banyak untuk terlalu panjang di situ. Tapi saya mau kasih lihat kita sama-sama gambaran yang lain. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, saya sebutnya gini, di sini adalah cuplikan gimana prosesnya, gimana bentuknya ketika Tuhan menciptakan kita dan gimana caranya Tuhan mengukur keberhasilan hidup kita. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat bilang begini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Siapa aku ini? Yeremia, konteksnya Tuhan ngomong sama Yeremia. Tuhan ngomong apa sama Yeremia? Ini ayat 5. Tuhan ngomong gini sama Yeremia. Yer, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau, aku telah apa? Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, kapan Tuhan menetapkan Yeremia untuk jadi nabi buat bangsa-bangsa? Kapan? Sebelum si Yeremia lahir. Dengan kata lain, Yeremia nggak hidup dulu, kemudian dia, apa yang bisa aku lakukan ya? Kira-kira aku cocoknya jadi apa ya? Panggilan yang Tuhan punya.
Tujuan yang Tuhan punya buat dia sudah ada bahkan sebelum si Yeremia lahir. Ayat ini saya mau rephrase, mau pakai kata-kata sehari-hari supaya kita ngerti lebih baik. Yeremia 1 ayat 5 dalam bahasa sehari-hari bunyinya begini. Sebelum kamu ada di dalam kandungan ibu kamu, artinya gini, bahkan sebelum kamu dikandung sama ibu kamu, Tuhan bilang gini, aku telah mengenal kamu. Artinya mengenal itu begini, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Halo. Tuhan bilang gini, sebelum kamu ada dalam perut ibu kamu, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Dengan kata lain, keberhasilan hidup kita diukur dari gini, kita menemukan tujuan itu, mengikuti tujuan itu, menggenapi tujuan itu. Kalau hidup yang kita hidupi, nggak pernah cari tahu Tuhan. Waktu Tuhan sebelum ciptakan aku, Tuhan ciptakan aku sebagai apa sih Tuhan? Maka kita nggak akan pernah mencapai keberhasilan itu. Karena keberhasilan kita nggak diukur berdasarkan definisi orang tentang keberhasilan. Nggak diukur berdasarkan inisiatif kita pengen jadi apa. Diukur berdasarkan satu hal aja. Kita jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi sebelum kita ini ada. Kemudian Tuhan ngomong gini sama Yeremia, sebelum kamu keluar dari kandungan ibu kamu, tadi dibilang aku udah kenal kamu, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Yang kedua dibilang gini, aku telah menguduskan kamu. Kata ini kata yang paling sukar dimengerti sama bahasa kita. Wah, pantesan Yeremia dahsyat. Kenapa? Belum lahir aja udah dibikin kudus. Terus kita mulai berpikir secara imajinatif. Pikiran-pikiran ini muncul, diapain ya kira-kira ya? Apa dikasih kemenyan gitu biar dia kudus? Apa dicuci pakai rinso merek apa di sorga gitu, dikudusin dulu baru dia lahir? Diapain sih dikudusin? Dalam bahasa Inggris, kata aku menguduskan kamu ini lebih pas. Dibilang gini, before you come out of your mother's womb, I have consecrate your life. Kata menguduskan, bukannya aku purify, bukannya aku sanctify, bukan. Tapi I have consecrate your life. Consecrate artinya gini, bahasa Indonesianya, konsekrasi. Nah kita sama-sama mikir, itu juga apa artinya? Kata konsekrasi artinya aku udah pisahin kamu. Dengan kata lain, Tuhan bilang gini, kata menguduskan tuh begini, Tuhan bilang sama Yeremia yang pertama, sebelum kamu ada dalam rahim ibu kamu, aku udah tahu loh, aku mau bikin kamu sebagai apa. Sebelum kamu keluar dari kandungan ibu kamu, aku tuh udah pisahin kamu. Pisahin kamu artinya gini, nggak ada orang lain yang punya tujuan hidup seperti yang kamu punya. Aku udah pisahin kamu. Percaya nggak kalian? Percaya nggak saudara? Setiap kita, Tuhan punya tujuan yang spesifik. Nggak ada orang lain di bumi ini yang punya tujuan seperti yang Tuhan punya buat hidup kamu. Nggak ada. Kalian nggak percaya? Saya kasih buktinya. Dunia ini, hari ini, dihuni oleh 7,5 miliar orang. Itu populasi dunia, 7,5 miliar. Kalian bisa lakukan eksperimen ini. Kelilingi dunia dari hari ini sampai kalian mati, cari orang yang kayak kamu. Jawabannya kita tahu. Kita nggak akan pernah ketemu satu orang lagi yang kayak saya, yang kayak kamu. Benar? Artinya apa? Tuhan bikin kamu unik, Tuhan bikin kamu spesifik, dan tujuan yang Tuhan punya buat kamu, nggak ada orang lain punya. Dengan kata lain, setiap kita bisa mencapai keberhasilan kita sendiri. Ketika kita nggak compare diri kita sama orang lain, kita berhasil dengan cara kita sendiri. Menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan saya, mengikuti alasan itu, dan menggenapi alasan itu. Saya berhasil. Tuhan bilang sama Yeremia, aku udah pisahin kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Kapan itu? Sebelum dia keluar dari kandungan. Aku udah tetapkan kamu jadi nabi buat bangsa-bangsa. Untuk kasih gambaran ini, saya tutup dengan ilustrasi. Ilustrasi ini kalian harus dengar. Supaya kalian dapat gambaran yang jelas. Dan kalian tahu apa yang kalian harus mulai arahkan diri kalian ke dalamnya, mulai kejar dan mulai pikir ulang tentang gimana kalian mau hidupi hidup kalian. Karena kalau kalian mau berhasil, kalian harus mulai dari sini. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Temukan alasannya. Kenapa sih Tuhan bikin saya? Tuhan bikin saya sebagai kursi, atau sebagai pajangan, atau sebagai ganjelan, atau sebagai apa? Menemukan alasan tersebut yang menentukan keberhasilan kita. Kalau kita nggak pernah temukan alasan itu, kita hidupi apa? Menemukan alasan itu baru titik permulaan. Menemukan tujuanmu itu baru titik pertama. Sesudah ketemu ngapain? Kamu hidupi panggilan kamu. Temukan, ikuti panggilan kamu. Habis ketemu, oh ternyata Tuhan ciptakan saya sebagai pengusaha toh. Bukan sebagai pendeta. Sekalipun saya punya inisiatif baik pengen melayani Tuhan di dunia pendeta. Tapi bukan itu alasan Tuhan ciptakan saya. Saya bisa lari dari panggilan saya sebagai pendeta. Kalau Tuhan sebenarnya ciptakan saya sebagai pengusaha. Halo.
Ketemu panggilan, ikuti panggilan kita. Jangan jadi yang lain. Nggak perlu orang tahu tekanan kayak gimana pun. Nggak perlu orang punya definisi kayak gimana pun. Karena keberhasilanmu bukan mereka yang definisikan. Tapi yang menciptakan hidup kamu. Ikuti panggilan itu. Dan genapi panggilan itu. Jadi seperti yang Tuhan mau kamu jadi. Saya kasih ilustrasinya, ini tutup terakhir. Saya mau kita semua bayangkan, kita ini lagi hidup di zaman di mana mikrofon, ini belum ada di dunia ini, mikrofon. Gampang ya kalian lihat mikrofon saya pegang. Oke? Katakanlah suatu hari, Marcos di sini ini teman lama saya nih. Kita berteman berapa lama ya? 10 tahun ada kali. 7 tahun, 8 tahun, ya lama lah. Katakanlah kita berteman baik, bukan katakanlah itu benar, kita berteman baik. Dan suatu hari Marcos nih ke Amerika. Jalan-jalan. Nubuatannya. Ya, dia jalan-jalan ke Amerika, karena kita berteman baik, dia berpikir gini, wah gue harus bawa oleh-oleh nih buat teman gue nih, buat sohib gue nih. Di suatu toko, dia melihat ada benda aneh, ini. Bayangin ya, kita hidup di zaman mikrofon belum pernah ada di dunia. Dia nemu benda aneh ini, di situ tulisannya, penemuan baru, mahal. Wah, dia berpikir, ini hadiah yang bagus nih. Dia sendiri nggak tahu ini apa, tapi karena ini penemuan baru, inovasi baru, dan mahal, dia beliin. Pulang sampai di Jakarta mendarat, dia telepon, hey bro, gue udah pulang nih. Oh iya gimana? Iya nih, gue punya oleh-oleh nih buat lo. Oh iya sip, bro, ini inovasi baru dan mahal. Dengar mahal, wah saya semangat. Iya bro, gue jemput. Saya datang ke airport, saya minta oleh-oleh. Mana oleh-olehnya? Dia kasih, ini bro. Saya bawa pulang oleh-olehnya, sampai rumah saya buka benda ini. Ketika saya buka pertama kali, yang muncul di pikiran saya, hah? Apaan nih? Bayangin kita hidup di zaman mikrofon belum ada. Apaan nih? Bentuknya panjang kayak es krim, ada bonggolnya, kemudian saya jilat. Kok rasanya nggak enak? Saya pikir awalnya ini es krim elektronik. Sekarang katanya ada rokok elektrik. Nggak ada asapnya, nggak ada tembakaunya, tapi rasanya kayak ngerokok katanya. Wah mungkin ini es krim elektrik nih. Nggak dingin, nggak meleleh, tapi dijilat enak. Saya coba, loh kok rasanya nggak enak? Kemudian saya mulai mikir, ini benda apa yang dia beliin ya? Mahal sih mahal, inovasi baru sih inovasi baru. Tapi kalau nggak ngerti gunanya buat apa, ya buat apa juga. Sementara saya mikir. Istri saya di dapur, saya minta maaf, saya nggak kenalin istri saya dari awal, boleh berdiri nggak sebentar. Ini istri saya yang cantik di depan, saya minta maaf. Ini istri saya. Istri saya di dapur manggil, Say, ini nih tolongin. Kenapa? Ada kecoa? Bukan. Lagi ngulek, ulekannya jatuh, patah. Ting, ide muncul. Oh, Kokom beliin saya ulekan dari Amerika. Pantesan inovasi baru. Enteng, lightweight, tapi ini ulekan nih kayaknya nih. Saya datang ke istri saya, jangan khawatir. Saya baru dapat ulekan yang baru. Saya kasih dia pakai buat ngulek. Sementara dia ngulek, saya mikir lagi. Mau ngapain juga ke Amerika jauh-jauh beli ulekan. Mahal lagi. Kalau mahal mah saya ke pasar aja beli 10, jatuhin aja terus nggak apa-apa juga. Patah pakai lagi, patah pakai. Buat apa beli ulekan mahal-mahal? Sementara saya mikir nggak puas, kayaknya bukan buat ulekan deh. Sementara saya mikir, saya ingat, oh iya, kemarin genteng bocor, pengen cari palu nggak ada. Mungkin ini palu dari Amerika. Enteng, sekali pukul jebret masuk. Wah ini palu nih dari Amerika. Habis dipakai ngulek, saya bawa ke atas genteng. Itu ada palu, ada paku, saya pakai. Duk, duk, duk. Kalian dengar ilustrasi ini, kalian mulai ketawa ketiwi. Apa sih yang kita belajar dari ilustrasi ini? Yang pertama kita belajar. Ketika tujuan dari suatu benda tidak diketahui, ketika tujuan dari suatu benda, fungsi dari suatu benda tidak diketahui, maka yang sering kali terjadi adalah ini, penyalahgunaan fungsi. Bahwa benda tersebut difungsikan nggak semestinya. Benar? Saya nggak tahu ini buat apa. Saya pakai ngulek lah, saya pakai buat malu lah. Benar? Lihat ini. Kalau kita nggak pernah temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kita. Kita nggak pernah temukan tujuan hidup kita. Maka yang sering kali terjadi sama semua orang di dunia, termasuk orang Kristen, adalah penyalahgunaan fungsi. Tuhan ciptakan kamu jadi pengusaha, kamu malah jadi pendeta. Tuhan ciptakan kamu jadi pendeta, kamu malah jadi artis. Tuhan ciptakan kamu jadi artis, kamu malah dagang di pasar pagi. Kalau kita nggak mulai dari sini, kita nggak akan pernah berhasil. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kita. Karena kalau kita nggak pernah temukan alasan tersebut, maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan fungsi. Kita nggak jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi. Atau dengan kata lain kita gagal. Halo, nangkap itu? Saya tanya sama kalian, pertanyaan saya. Balik ke cerita ini.
Kalau mikrofon ini saya pakai buat malu, duk, duk, duk. Apa yang terjadi dengan mikrofon saya? Rusak. Benar ya? Setuju ya? Rusak. Yang kedua saya tanya. Kalau mikrofon saya pakai buat ngulek. Apa yang terjadi? Salah. Pedas. Ya, belakangan rusak juga. Benar ya? Lihat ini. Ketika penyalahgunaan fungsi terjadi, maka yang selanjutnya terjadi adalah kerusakan. Kalau hidupmu nggak lagi melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau kamu lakukan, maka ujung-ujungnya hidupmu akan rusak. Halo? Lihat nih. Kalau saya diciptakan Tuhan jadi penyanyi, saya malah jadi pendeta teriak-teriak kayak sekarang, saya lagi rusak pita suara saya, minimal itunya rusak. Benar? Saya lagi nggak jadi seperti yang Tuhan mau saya jadi. Tapi ini yang lebih serius lagi nih. Bukan cuma hidupmu akan rusak, tapi ini yang lebih serius lagi nih. Lihat ya, mikrofon diciptakan mahal-mahal, itu ada alasannya. Kenapa? Karena komponen-komponen yang ada di dalamnya itu mahal, benar? Kalau yang mahal itu ujung-ujungnya cuma dipakai ngulek, ujung-ujungnya cuma dipakai malu, maka mikrofon ini nggak akan pernah maksimal. Kalau hidupmu nggak berfungsi seperti yang Tuhan mau kamu berfungsi, kamu nggak menemukan alasan kamu diciptakan, maka hidupmu nggak akan pernah maksimal. Kita masih berpikir, kenapa ya gue nggak kaya-kaya? Kenapa ya usaha gue nggak berhasil-berhasil? Kenapa ya apa yang gue kerjain mentok terus? Pertanyaannya begini, bukan berapa banyak seminar motivasi yang kamu udah datengin, bukan berapa banyak buku yang kamu udah baca, bukan berapa banyak skill yang kamu udah peroleh. Pertanyaannya gini, kamu diciptakan untuk itu atau enggak? Karena kalau kamu lagi melakukan sesuatu yang kamu nggak diciptakan untuk itu, kamu nggak akan pernah maksimal. Potensi yang mahal, yang tersimpan di dalam kamu, semua potensi, semua kemampuan ini nggak akan pernah kepakai keluar semua. Kamu cuma lagi ngelakukan sesuatu di level permukaan. Ulekan, palu, cuma luarnya doang yang kepake. Kamu bahkan nggak 10% dari potensi yang Tuhan simpan di dalam kamu. Jadi orang Kristen bukan tentang memaksimalkan diri. Pergi seminar motivasi lebih banyak lagi, baca buku lebih banyak lagi, belajar untuk lebih rajin lagi. No. Dimulai dari sini. Temukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Karena kalau kamu nggak pernah temukan alasan itu, kamu nggak lagi berfungsi semestinya, maka kamu akan rusak dan potensi yang ada di dalam kamu nggak akan pernah keluar. Terakhir, kalau saya nggak mau benda ini rusak, saya harus ngapain? Saya harus tanya sama siapa? Sama yang bikin. Nggak ada orang yang lebih tepat untuk kita tanya daripada yang menciptakan. Kenapa? Karena yang menciptakan yang punya tujuan buat benda ini. Siapa yang ciptakan benda ini? Ada yang tahu? Yang ciptakan mikrofon adalah Alexander Graham Bell. Saya datang Mr. Bell. Mr. Bell, can you please tell me why have you created microphone? Kenapa sih kamu ciptain mikrofon? Kira-kira jawaban yang dia kasih akan berbentuk begini. Oh, nak, saya jelasin. Sebelum aku bikin mikrofon itu, aku ini punya kebutuhan. Aku kasih ceramah, teriak, orang nggak dengar juga. Sebelum aku ciptakan mikrofon itu, aku harus desain dulu mikrofon itu. Mikrofon itu bentuknya harus spesifik, nggak boleh kegedean kayak speaker bawaannya susah, nggak boleh terlalu kecil kayak jarum, nyeplos hilang. Bentuknya harus spesifik, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya itu harus spesifik. Aku desain dulu benda itu. Dan sebelum itu, benda itu aku produksi. Aku udah tetapkan benda itu adalah untuk capture suara, nangkap suara, dan untuk memperbesar suara. Jawaban Alexander Graham Bell kira-kira suaranya seperti apa? Yeremia 1 ayat yang kelima. Tuhan bilang begini, sebelum ada satupun di antara kalian aku ciptakan. Tuhan bilang gini, di tahun 2013 aku punya kebutuhan. Ada orang yang aku mau pakai di dunia bisnis, di dunia arts entertainment, di dunia media, di dunia politik. Yang akan merubah bangsa ini, yang akan menghadirkan transformasi buat kota ini. Tuhan punya kebutuhan yang besar. Dan Tuhan bilang gini, sebelum ada satupun di antara kamu yang aku ciptakan, aku harus desain orang itu. Maka bentukan kamu spesifik, kamu gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek, gak terlalu jelek, gak terlalu ganteng, gak terlalu pintar, gak terlalu bodoh. Bentukan kamu spesifik, karena hanya dengan spesifikasi itu, kamu bisa melakukan tujuan yang aku punya buat kamu. Dan sebelum aku ciptakan ada satu pun di antara kamu, Tuhan bilang, aku udah menetapkan kamu jadi pengusaha yang terkenal, kamu jadi artis yang hebat, kamu jadi politikus yang mengubah dunia politik, kamu jadi orang media yang mempertontonkan nilai-nilai yang benar buat bangsa ini. Tuhan punya pekerjaan baik yang udah menanti buat kita semua. Kita diciptakan untuk sesuatu yang spesifik dari Tuhan. Dan pelayanan kita buat Tuhan gak diukur dari niat baik kita, tapi dari spesifikasi tujuan Tuhan buat hidup kita.
Temukan panggilanmu, ikuti panggilanmu, genapin panggilanmu. Bentukan kamu hari ini, spesifik. Saya ngomong tadi, kamu gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Saya ngomong, kalau kamu jadi lebih tinggi dari hari ini, kamu belum tentu bisa fulfill destiny kamu. Kalau kamu lebih pintar, lebih bodoh, lebih apapun. Ini problemnya kita. Kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena selama ini kita definisikan keberhasilan kita berdasarkan definisi orang. Berhasil itu jadi orang terkenal. Gue mana bisa terkenal, muka gue jelek. Lihat. Ketika kita cuman bandingkan diri kita sama orang lain. Kenapa Tuhan aku gak kayak dia? Gak kayak dia. Mau tahu jawabannya kenapa? Karena kalau kamu kayak dia, kamu gak kepake. Ilustrasi. Kalau saya makan, di meja saya ada sendok 2. Sendok berapa? 2. Saya mau tanya, berapa banyak yang saya pakai? Ada yang makan pakai sendok sekali 2? Ada? Ketika 2 benda punya fungsi yang sama, yang satu gak kepake. Kamu tanya, kenapa saya gak kayak Agnes Monica? Kenapa saya gak kayak si A, kayak si B, kayak si C, kayak si D? Karena kalau kamu kayak mereka, kamu gak kepake. Kenapa begitu? Karena mereka original, kamu KW. Be original. Temukan panggilan kamu, ikuti panggilan kamu, genapi panggilan kamu. Keberhasilan kamu diukur dari menemukan panggilan kamu. Dari menemukan alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu. Kamu temukan itu, kamu ikuti itu, jadi itu, kamu genapi itu. Hari ini, saya cuma mau gini, rubah mindset kita. Tentang apa itu berhasil. Sehingga kita gak kejar lagi hal-hal yang konyol. Yang di akhir dari semuanya, kita tetap dianggap gagal sama Tuhan. Itu yang pertama, rubah mindset kita. Yang kedua, kita mulai doakan doa yang benar. Tuhan, kalau begitu tunjukkan sama saya, kasih tahu saya, Tuhan ciptakan aku sebagai apa. Yang ketiga, ketika Tuhan mulai ngomong, ketika Tuhan mulai spesifik ngomong sama kita mulai arahkan diri kita ke arah situ. Karena yang menentukan keberhasilan kita cuma satu hal itu, bukan semua hal lain yang ada di sekitarnya. Kita berdoa siang hari ini. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Kami boleh nangkap, kami boleh belajar, kami boleh ngerti suatu paradigma yang mengubah hidup kami. Selama ini kami punya satu konsep tentang keberhasilan, hari ini kami baru ngerti Tuhan, apa itu berhasil menurut definisi Tuhan. Bahwa keberhasilan kami ternyata hanya ditentukan dari tujuan, dari alasan kenapa kami diciptakan. Bahwa kami gak akan pernah berhasil, sekalipun kami kaya, sekalipun kami terkenal, sekalipun kami berpengaruh dan punya posisi yang tinggi. Kalau kami gak jadi seperti yang Tuhan mau kami jadi. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa Tuhan, agar paradigma ini mulai mempenetrasi setiap orang yang ada di sini, mulai merubah paradigma yang salah, untuk mereka mulai tata ulang hidup mereka. Mereka mulai pikirkan ulang hidup mereka. Mereka mulai bertanya sama Tuhan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Bukan lagi berdoa untuk berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, tapi mereka mulai dari awal, Tuhan, apakah yang aku kerjakan, ini yang Tuhan mau aku kerjakan atau tidak? Karena kalau enggak, aku enggak akan pernah mungkin diberkati. Tuhan buat mereka tata ulang hidup mereka, doa mereka, prioritas mereka, dan gimana mereka arahkan hidup mereka. Dan Tuhan aku berdoa, Tuhan aku lepaskan anugerah apostolikmu di tempat ini. Anugerah yang akan memperlengkapi mereka, yang akan mengajar mereka, yang akan memberdayakan mereka, dan yang kelak akan mengutus mereka keluar untuk menjadi pengubah kota, pengubah bangsa. Ketika mereka temukan tujuan mereka, ikuti tujuan mereka, genapi tujuan mereka. Tuhan lagi bangkitkan satu generasi yang baru, yang bukan cuma main gereja-gerejaan di dalam, tapi mengubah bangsa ini, mengubah kota ini, di luar sana, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan aku lepaskan anugerah-Mu ini atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa pesan ini, firman ini, tinggal di tempat ini, dan mulai bekerja di dalam mereka. Mulai menghasilkan di dalam mereka apa yang Tuhan mau untuk Tuhan capai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur siang hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.